pertemuan online bulanan pada bulan Juli ini. Nantinya tentunya bagi Bapak Ibu dokter yang sudah menggunakan dan sudah mengikuti pada bulan-bulan sebelumnya, nanti kami memang setiap bulannya akan memberikan undangan untuk mengikuti acara pertemuan online bulanan seperti yang memang sudah dimintakan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Namun tentunya supaya pertemuan online bulanan tersebut dengan tujuan untuk dapat memberikan feedback pada kami juga kemas dalam bentuk adanya refresh training yang dapat nanti Bapak Ibu dokter sekalian mungkin dapat untuk melihat kembali ataupun juga apabila ada pertanyaan nanti juga dapat ditanyakan pada saat pelaksanaan training ini. Karena itu mungkin dalam beberapa hal training bisa jadi ada beberapa yang sifatnya mengulang, namun ini merupakan bagian dari niat baik kami untuk memberikan pelayanan maksimal ataupun memberikan pemahaman mengenai alat yang kami distribusikan. Kami juga mengucapkan selamat datang mungkin kepada Bapak Ibu dokter yang mungkin baru saja menerima peralatan USG dari kami dari USG APF 5020. Mungkin ada beberapa di sini yang baru saja memulai untuk menggunakan. Nanti selama setahun ke depan nanti akan terus kita lakukan setiap bulannya acara seperti ini dengan harapan nanti Bapak Ibu dokter dapat lebih maksimal dalam hal menggunakan atau memanfaatkan peralatan USG yang sudah Bapak Ibu dokter gunakan di rumah puskesmas masing-masing. Hari ini insya Allah akan saya pandu, saya dengan Muhammad Irfan Gunawan selaku General Manager DTPT Grahismaya dan juga nanti bersama saya dan juga tim dari Divisi Teknik dan juga Divisi Produk yang akan nanti memberikan juga hands-on ya di USG untuk dapat memberikan gambaran secara lebih jelas. Mungkin tadi di kolom chat juga sudah diberikan adanya link absensi kepada Bapak Ibu dokter dapat mengisi. Untuk panitia mungkin nanti dapat mengirimkan kembali link absensinya di kolom chat. Mungkin tanpa perlu memperpanjang kembali, kita langsung mulai saja. Semoga suara saya dapat terdengar dengan jelas. Oke, ini saya coba share screen. Semoga sudah dapat terlihat dengan jelas untuk share screen-nya. Oke, jadi untuk hari ini yang akan kita bicarakan pada dasarnya merupakan materi mengenai dasar dari USG itu sendiri ya. Jadi mungkin ini bisa jadi materi yang bisa jadi harusnya kita berikan di awal, namun ini sengaja kami berikan saat ini sekaligus juga kebetulan ada beberapa dari end user yang memang baru saja menggunakan dan kebetulan memang untuk khususnya pada penggunaan ataupun pengadaan USG pada tahun 2023 ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan pada tahun 2022, di mana pada tahun 2022 ketika itu hanya menitik beratkan kepada untuk penurunan angka kematian ibu, karena itu alat USG focusingnya ini lebih kepada untuk penggunaan untuk aplikasi kebidanan dasar. Namun saat ini seperti diketahui mungkin beberapa dari Bapak Ibu dokter juga yang sudah menerima distribusi USG pada tahun ini ada sedikit perbedaan karena tidak hanya untuk dalam rangka untuk menurunkan angka kematian ibu, namun juga untuk mendeteksi tumor payudara ya. Karena itu dalam hal perlengkapan untuk kelengkapannya pun juga berbeda dibandingkan ataupun lebih banyak ya daripada apa yang diterima mungkin rekan-rekan di sini pada tahun lalu. Namun tidak perlu khawatir, pada prinsipnya perbedaannya hanya dari segi jumlah probe saja. Karena itu nanti Bapak dokter pun yang saat tahun lalu pun sudah memiliki USG kami itu memungkinkan untuk nanti menambahkan fungsinya khususnya untuk deteksi tumor payudara, namun tentunya dengan membeli tambahan probe yang dapat digunakan di USG. Dan itu sifatnya nanti plug and play dan bisa langsung digunakan.
Oke, kita mulai saja untuk materi pada hari ini. Pada dasarnya USG kalau kita bicara dari segi alatnya, kita bagi menjadi dua, ya. Ada USG yang sifatnya stasioner ataupun kita sebut sebagai konsol. Ini merupakan sebuah unit USG yang biasanya dia memiliki ukuran yang lebih besar dan biasanya tidak untuk dilakukan secara mobile. Jadi biasanya stasioner, makanya disebut sebagai stasioner karena dia nanti sifatnya memang menetap di sebuah ruangan saja. Sebaliknya ada juga USG yang memiliki ukuran yang jauh lebih kecil yang kita sebut sebagai USG portable. Nah, ini contoh seperti USG AP520 yang saat ini dokter mungkin gunakan, dan juga kita lengkapi dengan troli untuk memudahkan mobilitasnya, walaupun sebetulnya USG ini dapat difungsikan tanpa menggunakan troli, ya. Jadi troli ini hanya sebatas pelengkap saja untuk memudahkan menaruh USG tanpa perlu harus menaruh di troli ataupun di meja lainnya. Oke, kalau kita bicara mengenai komponen USG itu sendiri, ada beberapa komponen yang menjadi penyusun, ya, dari alat USG itu sendiri. Yang pertama, komponen yang paling utama di sini ada probe, ya, ataupun transducer yang sering disebut juga sebagai transducer. Ini merupakan salah satu komponen utama yang dibutuhkan, ya, dalam alat USG, ya, atau ultrasonografi, ya, di mana probe ini merupakan alat yang nantinya memiliki dua fungsi, yang itu pertama dia memancarkan gelombang ultrasonik, dan yang kedua sebagai receiver juga dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh jaringan ataupun organ, sehingga dari situ nanti probe akan meneruskan transmisinya nanti kepada alat USG yang nanti akan dapat menampilkan hasil berupa gambaran. Karena itu probe ini merupakan komponen kita bisa sebut sebagai komponen yang terpenting, dan karena itu memang tak lupa untuk kami ingatkan bahwa probe ini memiliki harga yang juga mahal, bahkan mungkin dari segi harga USG itu sendiri, probe ini bisa jadi lebih dari separuh dari harga USG, karena itu ini perlu yang kita jaga, dan memang ini menjadi salah satu nyawa dari USG itu sendiri. Yang kedua tentunya untuk menampilkan display gambar tadi, di sini membutuhkan adanya monitor, dan di sini sudah include, ya, kita sudah lihat dalam alat yang ada juga sudah memiliki ada layar sebesar 15 inch yang dapat digunakan oleh dokter untuk melihat hasil gambaran yang ada. Lalu untuk menunjang dari pemeriksaan USG itu sendiri, dibutuhkan beberapa software-software, baik yang software yang sifatnya standar, maupun juga ada beberapa software yang sifatnya optional. Nanti akan kita berikan kita informasi juga mana yang sifatnya merupakan software standar maupun mana yang sifatnya software yang sifatnya optional yang dapat digunakan. Namun software ini merupakan sifatnya adalah pelengkap juga, ya, dari alat USG untuk bisa menunjang ataupun mempermudah dokter dalam hal melakukan diagnosis, ya, karena USG ini masuk dalam alat diagnostik, ya, untuk dapat mendiagnosis apa yang ditemukan pada pasien itu sendiri. Lalu tentunya ada komponen mesin di dalamnya. Kalau kita lihat di sini ada tombol-tombol, ya, karena itu di sini sering ada istilah tersebut sebagai tombologi, artinya user biasanya diharuskan untuk dapat memfamiliarkan, ya, atau membiasakan diri dengan tombol-tombol alamat USG, karena itu nanti akan menjadi membantu dokter dalam hal mengoperasikan USG itu sendiri. Lalu ada colokan probe, ya, kita ketahui di alat USG AP520 terdapat dua colokan probe yang dapat kita gunakan, karena itu dapat dicolokkan dua probe secara sekaligus. Lalu ada juga keyboard, ya. Di sini keyboard ini merupakan komponen yang biasa kita gunakan, ya, untuk mengetik misalkan data pasien ataupun ketika kita menulis report. Dan yang terakhir di sini juga ada prosesor dalam hal ini seperti dalam PC di dalam, ya, yang merupakan komponen juga di dalamnya, di mana nanti software itu bekerja juga berdasarkan dari komponen yang ada di situ. Dan ketika kita ketahui karena gelombang ultrasonik ini tidak dapat merambat melalui udara, karena itulah di sini diperlukan adanya gel, ya, yang merupakan sebagai media, ya, untuk menghantarkan gelombang ultrasonik tersebut. Karena itu gel ultrasound ini merupakan perangkat yang tak terpisahkan yang perlu kita perhatikan.
Nah, di luar ini mungkin ada beberapa perangkat lain yang biasa digunakan selain tentunya tadi troli, ya, dan juga ada stabilizer yang juga dimiliki oleh Bapak Dokter sekalian, ya, untuk memastikan bahwa listriknya pun juga stabil, ya, yang alat. Dan namun juga tentunya apabila Bapak Dokter juga menggunakan printer, itu pun juga dapat digunakan untuk mengeprint khususnya untuk report, ya, apabila memang dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Izinkan kami. Oke, berikutnya di sini kalau kita bicara mengenai probe sendiri, ya, probe sendiri di sini kita memiliki beberapa jenis probe yang dapat kita gunakan, yang artinya sebetulnya walaupun saat ini mayoritas dari customer ataupun dari pengguna yang ada ini hanya mendapatkan satu jenis probe seperti yang ada dalam spesifikasi pada tahun 2022 lalu, namun pada dasarnya alat USG dari AP50 ini dapat artinya dapat digunakan untuk berbagai jenis probe yang ada. Seperti kita ketahui, probe itu berbagai jenis macam. Ada contohnya probe convex dengan beberapa jenis turunannya, seperti microconvex, ya, ataupun 4D volume convex probe, ya, yang merupakan turunan dari probe convex itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua ada probe linear, ya, dengan frekuensi yang juga berbeda. Ini juga merupakan probe yang biasanya yang untuk yang pengadaan pada tahun 2023 ini juga termasuk probe yang sudah include, ya. Di 2022 ada beberapa puskesmas yang sudah memiliki, namun di 2023 ini menjadi sebuah spesifikasi tambahan karena itu memang dari segi harganya pun juga berbeda. Nah, tapi nanti jangan perlu khawatir bagi mungkin tadi, ya, puskesmas yang sudah membeli dan hanya memiliki satu probe, nanti dapat menyusulkan dengan membeli tambahan probe linear dari kami, dan itu sudah ada di e-katalog juga, dan nanti bisa langsung dicolokkan ke probe yang ada. Lalu ada beberapa probe lain yang kita ketahui, ada probe phase array ataupun sektor, ada juga transvaginal maupun transrektal. Dan beberapa probe lain yang biasanya kita gunakan. Oke, nah ini berbagai jenis probe yang ada, mungkin ini yang secara komplit, ya, yang bisa kita dapatkan di pasaran, jenis-jenis probe yang ada saat ini, ya, namun tentunya tidak semuanya ini bisa kita masukkan dalam AP5020, ya. Oke, kalau kita bicara mengenai probe itu sendiri, ya, kita bisa membagi menjadi probe berdasarkan variasi bentuk, ya. Tadi kalau kita bicara convex atau kita sebut juga sebagai probe yang curve, ya, ini memiliki bentuk cembung, ya, di ujung probe-nya. Sedangkan untuk probe yang kita sebut sebagai probe linear, sesuai namanya, dia merupakan probe dengan memiliki bentuk yang datar. Ada juga probe phase array. Phase array ini merupakan probe yang mungkin dari sisi bentuknya kurang lebih mirip dengan linear, namun dengan bentuk yang lebih kurus, ya, artinya dia tidak selebar seperti linear, ya. Nah, probe phase array ini biasa juga disebut sebagai probe sektor, yang ini biasa kita gunakan untuk aplikasi untuk kardio ataupun untuk jantung. Nah, sedangkan kita juga memiliki ada probe yang kita sebut sebagai endocavity, yang di sini artinya masuk dalam rongga tubuh, ya, baik itu transvaginal yang untuk probe masuk ke dalam organ vagina, dan juga transrektal untuk masuk ke dalam rektum. Nah, berdasarkan dari segi frekuensi, di sini kita juga ada berbagai jenis probe, ya. Probe ini pun juga memiliki variasi berdasarkan dari frekuensinya ataupun besar frekuensinya. Di mana frekuensi pada probe itu memiliki satuan megahertz, ya, artinya dengan frekuensi yang cukup tinggi, ya. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam rumus fisika bahwa frekuensi itu yang pertama berbanding terbalik dengan panjang gelombang, ya. Jadi kalau kita bicara F itu sama dengan 1/lambda, ya, dalam hal ini merupakan panjang gelombang. Artinya kalau kita bicara dalam segi logika matematika, makin besar frekuensi itu akan makin pendek
dari panjang gelombangnya. Artinya kalau kita melihat ada beberapa probe yang memiliki frekuensi yang tinggi, misalkan seperti 10 MHz ataupun 12 MHz ataupun 15 MHz, ini merupakan jenis probe yang memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, karena itulah memang karena dia frekuensinya tinggi, karena itulah penetrasi ataupun panjang gelombangnya itu dia pendek. Karena itulah probe tersebut cocok untuk kita gunakan untuk organ ataupun jaringan yang sifatnya superficial. Kan itu contoh seperti probe linier yang memiliki frekuensi yang tinggi, bisa kita untuk melihat misalkan untuk vaskular ataupun untuk jaringan yang superficial lain seperti tiroid ataupun sampai ke payudara. Sedangkan sebaliknya, untuk probe yang memiliki frekuensi yang kecil, contoh misalkan probe dengan frekuensi 2 MHz ya, ataupun sampai 5 MHz ya, ini tentunya karena dia tadi berbanding terbalik, makin kecil frekuensi akan memiliki panjang gelombang yang lebih besar, dalam hal ini lebih dalam untuk penetrasinya. Karena itu ini bisa digunakan untuk organ yang sifatnya dalam. Sebagai contoh, probe seperti convex and curve yang memiliki frekuensi 2-5 MHz, artinya dari segi frekuensinya dia itu frekuensi yang rendah, memiliki panjang gelombang yang lebih dalam, ya, karena itu bisa kita gunakan untuk organ-organ dalam. Contoh sepertinya untuk kebidanan, kita ketahui tentunya itu untuk melihat janin, kita membutuhkan dengan frekuensi yang rendah untuk mendapatkan panjang gelombang yang lebih dalam tadi. Ataupun untuk melihat organ abdomen, seperti kita bahas pada pertemuan bulan lalu, bulan Juni lalu, kita membahas mengenai pemeriksaan abdomen, ya, itu kita dapat menggunakan probe dengan convex ataupun curve itu tadi. Nah, kita masuk membahas satu persatu ya. Yang pertama untuk probe convex itu sendiri ya. Probe convex ya, untuk probe convex itu di sini yang saat ini yang ada di pasaran itu ada yang sifatnya 2 dimensi ataupun ada juga yang sifatnya 4 dimensi. Ya, jadi kalau kita bicara 4 dimensi ya, USG 4 dimensi itu komponen utama yang kita perlukan pertama jelas adalah probe-nya, harus ada probe 4 dimensinya. Nah, saat ini yang paling sering digunakan probe 4 dimensi yang dimaksud adalah probe 4 dimensi dengan karakteristik atau berbentuk merupakan bagian dari probe convex itu sendiri ya. Namun mayoritas seperti ini. Nah, ini contoh ini untuk yang 2 dimensinya ya. Namun di sini juga ada beberapa variasi lainnya, contoh di sebelahnya ya. Ini merupakan contoh variasi dari convex namun dengan besaran yang lebih kecil dari yang biasanya yang kita sebut sebagai probe microconvex. Nah, bentuknya karakteristiknya dia bentuknya cembung seperti ini ya. Ini juga cembung ya. Dengan frekuensi tadi saya sebutkan merupakan jenis probe dengan frekuensi yang rendah yaitu 2-5 MHz, karena itu dia cocok untuk melihat organ-organ yang sifatnya lebih dalam. Contoh aplikasinya tadi ya, kita ketahui seperti di obgyn ataupun di kebidanan, mayoritas kita menggunakan probe yang ini ya, convex dengan 2 dimensi ya, di mana kita bisa melihat untuk itu janin maupun untuk melihat plasenta dan sebagainya. Selain itu juga dapat digunakan untuk melihat abdomen, organ-organ abdomen. Sebagai contoh misalkan untuk melihat hepar ya, ataupun liver, pankreas, empedu, ataupun juga untuk ginjal. Sebagai contoh ini gambaran ginjal ya. Kita bisa lihat misalkan ini ginjal kanan dan ini ginjal kiri ya. Kita bisa melihat dengan menggunakan probe convex ini karena dari dia sanggup untuk melakukan penetrasi dengan frekuensi yang kecil sehingga dapat frekuensi yang dalam. Oke, untuk berikutnya, nah jadi 4 dimensi. Kalau kita ketahui 2D itu merupakan 2 dimensi. Artinya kalau kita bicara dalam sebuah bangun ya, sebuah bangunan, berarti memiliki dimensi panjang dan lebar ya. Kalau kita bicara 2 dimensi. Sedangkan kalau 3 dimensi kita ketahui dimensinya menjadi ada 3, ada tambahan. Kita bisa mendapatkan sebuah volume ya, itu dengan 3 dimensi. Sedangkan 4 dimensi dimaksud 4 dimensi itu merupakan sebuah 3D ya, yang sifatnya namun real time, artinya tidak hanya merupakan sebuah gambaran yang diam ataupun still image, namun dia juga bersifat real time ataupun bisa bergerak. Sama hal seperti 2 dimensi yang ada, yang sifatnya bisa bergerak, kita bisa lihat pergerakannya secara real time. Nah, jadi 4 dimensi itu merupakan 3D yang sifatnya real time.
Nah, saat ini memang yang banyak digunakan 4 dimensi ini di aplikasi Opjin ya dengan 4 dimensi convex. Saat ini sudah ada muncul beberapa alat USG khususnya yang high end yang biasanya bukan yang portable, yang biasanya yang stasioner itu yang menggunakan sudah 4D transvaginal. Namun juga ini sifatnya masih sangat terbatas. Nah, saat ini pun 4D pun juga sudah mulai digunakan di aplikasi-aplikasi untuk radiologi ya, baik itu 4D convex maupun transvaginal bahkan sampai yang linear. Namun untuk pemuatan diagnosis kita yang kita ketahui di sini memang mesti menggunakan 2 dimensi secara umum. Artinya kalau kita mengetahui untuk melihat BPD, kayak kita bicara untuk kebidanan, aspek kebidanan, beberapa yang kita lihat kan tentunya misalkan untuk melihat apakah janin itu hidup atau tidak, apakah ada kehamilan atau tidak yang pertama. Kita bisa melihat adanya kantung gestasi, adanya fetus di dalamnya ataupun janin di dalamnya. Itu cukup dengan menggunakan 2 dimensi pun kita bisa melihat. Atau misalkan kita melihat apakah janin tersebut hidup atau tidak, kita bisa melihat dengan adanya DJJ ya. DJJ pun kita bisa melihat dengan menggunakan 2 dimensi. Lalu selain itu juga melihat apakah dia ini janin tunggal ataupun gemeli ataupun triplet dan seterusnya, kita pun juga bisa melihat dengan menggunakan 2 dimensi. Lalu selain itu juga bahkan misalkan kalau kita melihat untuk beberapa hal lainnya ya, misalkan untuk pengukuran biometri baik itu BPD, AC, ya, FL untuk bisa melihat berapa estimasi usia kehamilan sampai mendapatkan estimasi berat badan dari janin, itu pun kita bisa menggunakan juga dengan 2 dimensi. Sampai ke jenis kelamin, sampai bahkan kalau kita bicara lebih rinci, melihat jumlah jari dan sebagainya, itu semua bisa kita lihat dengan menggunakan 2 dimensi. Jadi artinya memang kalau kita bicara 4 dimensi ini sifatnya memang masih sangat terbatas, lebih kepada untuk daya tarik lebih ya dari mungkin fasilitas kesehatan ya apabila ada untuk bisa menarik lagi dari pasien ya apabila ingin melakukan pemeriksaan USG. Namun untuk mendiagnosis kita masih menggunakan untuk yang 2 dimensi tadi. Nah, ini beberapa contoh gambaran dengan 4 dimensi, kita bisa melihat tampilan yang tentunya tidak hanya panjang dan lebar, ya, namun juga kita lihat bentuknya volume seperti ini. Contoh pada bagian muka, ya, bibir kita bisa lihat juga. Atau mungkin tampilan seperti ini lebih jelas. Dan ini juga sama ya, ini untuk tampilannya ya untuk 4 dimensi. Ini pada bagian tangan misalkan ya, biasa jadi nanti pada saat 4 dimensi itu biasanya nanti akan ada tampilan 2 dimensi terlebih dahulu, baru setelah itu kita melakukan penentuan area mana yang mau kita jadikan 4 dimensinya, nanti akan muncul 4 dimensinya seperti ini. Oke, berikutnya untuk jaringan untuk probe kedua yang bisa kita lihat di sini contoh untuk probe linear ya. Seperti kita ketahui tadi probe linear itu sendiri ada tadi ya memiliki bentuk dia bentuk itu datar ya, beda dengan tadi yang cembung ya. Di sini untuk probe linear ini bentuknya tadi datar dan memiliki frekuensi yang tinggi ya. Seperti yang didapatkan oleh Bapak Ibu dokter yang mendapatkan USG dalam jalur 3 ini sudah dilengkapi dengan linear ya dengan frekuensinya itu dari 5 sampai 15 MHz. Namun sebetulnya dari kami sendiri juga memiliki ada yang sedikit lebih tinggi dengan frekuensi 7 sampai 16 MHz. Sampai ini sifatnya memang bukan yang standar. Yang standar ini yang 5 sampai 15 MHz ini. Mungkin di beberapa Bapak dokter ada yang memiliki probe yang tahun lalu sudah membeli pada tahun 2022 dan memiliki probe linear ya, ada beberapa puskesmas sudah menggunakan itu, namun mungkin dari segi frekuensinya baru sampai 12 MHz, itu nggak perlu khawatir, nanti kita bisa pandu untuk melakukan updating untuk bisa mencapai angka frekuensi hingga 15 MHz. Nah, seperti disampaikan pada awal sebelumnya, bahwa karena dari sifatnya frekuensi tinggi, karena itu di sini memiliki karakteristik untuk dapat melakukan scanning atau pemeriksaan pada organ ataupun jaringan yang sifatnya superficial. Dalam hal ini contoh seperti tiroid, vaskular, saraf, otot, ataupun tadi organ contoh seperti payudara itu dapat juga kita gunakan menggunakan probe linear tadi. Di mana untuk dari sisi lebarnya sendiri kita memiliki berbagai jenis variasi juga. Namun saat ini yang kita berikan secara standar adalah yang
ukuran 38 mm atau 3,8 cm. Namun jika dibutuhkan, apabila Bapak dokter ingin membutuhkan yang dengan lebar yang lebih besar seperti 50 mm atau 25 mm, itu pun juga dibutuhkan. Namun tentu nanti akan melakukan pembelian secara terpisah. Namun sifatnya nanti akan sifatnya langsung plug and play, langsung connect dengan yang ada. Nah, berikutnya ada juga probe phase array, ya, yang kita sebut juga ini juga merupakan sifatnya dua dimensi, sama seperti tadi linear tadi ya, sifatnya dua dimensi juga. Probe phase array ini juga tadi ya untuk mendapatkan tampilan dua dimensi, dengan nama lain di sini juga adalah probe sektor ataupun probe echo, karena tadi digunakan alat ini digunakan biasanya untuk aplikasi untuk kardiologi ya atau jantung. Bentuknya datar ya, sama seperti probe yang ada di mana linear, namun dia dengan luas penampang yang juga lebih slim, yang lebih kecil, dengan bentuk probe juga yang lebih kecil dibandingkan yang linear. Namun berbeda dengan linear, frekuensinya itu relatif rendah, bahkan masuk dalam kategori ya misalkan rendah, karena contoh untuk probe yang ini yang kita gunakan untuk anak sampai dewasa, ini kita bisa gunakan dengan frekuensi 1,7 sampai 4 MHz ya. Jadi ini untuk probe echo, jadi termasuk dalam frekuensi rendah. Artinya kenapa? Karena kita contoh untuk jantung, organnya kan di bawah dinding toraks ya. Tentunya kita membutuhkan penetrasi yang lebih dalam, karena itu membutuhkan frekuensi yang lebih rendah. Nah, ini kita gunakan baik itu untuk jantung maupun juga untuk organ otak, khususnya untuk transkranial Doppler untuk melihat aliran darah di pembuluh darah yang ada di otak. Ini juga bisa menggunakan dari probe sektor ataupun echo ini. Nah, ini contoh untuk hasil gambarannya. Kita bisa melihat gambaran empat ruang ya, 4 bilik ya. Ini merupakan atrium, daerah ini bukan daerah ventrikel. Nanti memang tampilan seperti terbalik ya kalau untuk aplikasi jantung. Jadi bukan atriumnya di atas, namun atriumnya yang di bawah. Ini atrium untuk kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Oke, selain itu juga probe berikutnya itu adalah probe endocavity ya. Kita ketahui endo ya artinya dalam, cavity atau kavitas rongga tubuh. Ada dua jenis, ada untuk masuk dalam rongga vagina. Ini merupakan probe yang kita sebut sebagai transvaginal, sedangkan untuk rektal ataupun anus kita sebut sebagai transrektal. Ini contohnya, ini yang transvaginal dan transrektal. Memang untuk probe ini relatif, dan juga probe phase array ini mungkin probe yang mungkin tidak akan Bapak Ibu dokter gunakan, karena memang saat ini belum menjadi sebuah kompetensi ya untuk dokter di layanan primer. Namun kita nggak ini untuk sebatas memberikan informasi tambahan saja. Nah, untuk yang transvaginal ini ada bentuk yang dua dimensi, namun ada juga tadi saya sampaikan secara terbatas. Ada juga yang bentuknya untuk yang sama seperti ini, tapi memiliki kemungkinan untuk mendapatkan gambaran 4 dimensi, ya. Di mana karakteristiknya adalah bentuknya panjang karena ini dimasukkan ke dalam rongga tubuh, baik itu vagina maupun juga untuk rektalnya. Nah, ini untuk frekuensinya pun kita sebut sebagai mungkin frekuensi yang sedang ya, karena antara 4 sampai 9 MHz kurang lebih untuk yang transvaginalnya ya. Nah, di sini memang saat ini memang masih menjadi kompetensi untuk dokter kebidanan ya, obgyn untuk menggunakan probe transvaginal ini. Biasa kita gunakan untuk pemeriksaan ginekologi ya, karena kalau untuk obstetrik ya kita bisa menggunakan dengan konveks tadi, tapi kalau untuk ginekologi dengan jumlah besar rahim yang kecil ya, ketika tidak dalam kondisi hamil, nah ini menggunakan untuk bisa lebih jelas kita bisa melihat dengan menggunakan probe transvaginal. Nah, ada juga probe lain yang sifatnya tren sekarang ini sudah makin maju ya, dengan adanya probe khusus seperti hockey stick. Ya, ini contoh nih, ini stick hoki yang ini bukan probe tapi ini stick hoki. Nah, akhirnya dari produsen memang mencoba untuk membuat bentuk probe yang mirip dengan stick hoki tadi. Nah, ini merupakan probe yang sifatnya juga dua dimensi dengan frekuensi yang tinggi ya, 7 sampai 14 MHz. Artinya kita gunakan untuk organ ataupun jaringan yang sifatnya superficial. Bentuknya dia kecil dan panjang, bagian ujungnya nih, bagian ujung probe-nya pun hanya kecil sekali luas penampangnya. Karena itu memang dia bisa digunakan untuk organ yang sifatnya
kecil, contoh di persendian ya, ataupun misalkan untuk saraf ya, untuk dokter anestesi, ortopedi ataupun dengan dokter rehab medik biasa kita gunakan di situ. Ini untuk penambahan informasi saja. Dan juga untuk tambahan, biasanya tambahan di probe ya. Ini probe-nya sebenarnya ini bukan jenis probe, tapi tambahan aksesoris di probe yang bisa kita gunakan untuk melengkapi dari probe yang ada. Karena saat ini USG itu selain sifatnya untuk mendiagnostik ya, namun juga saat ini juga memiliki fungsi untuk melakukan guiding ya. Guiding untuk apa? Misalkan untuk melakukan biopsi ya. Jadi pada saat kita ingin mengambil jaringan untuk biopsi, ini bisa dipandu ya dengan dengan menggunakan USG ataupun tadi needle guide. Misalkan kita ingin memasukkan cairan khususnya anestesi, biasanya untuk menghilangkan nyeri pada pasien dan mengurangi. Nah, ini bisa kita memasukkan cairan anestesi misalkan analgetik ya dengan dipandu menggunakan USG ataupun mengeluarkan cairan misalkan cairan asites ataupun cairan kista misalkan ya untuk nanti juga melakukan pemeriksaan histopatologi, ini juga bisa menggunakan dipandu dengan menggunakan USG. Nah, ini bentuknya dia cuma hanya tambahan aksesoris saja, jadi tambahkan di probe yang ada. Fungsinya dia hanya sebagai untuk memastikan bahwa jarumnya itu memang stabil ya. Karena terkadang walaupun kita tanpa ini pun juga bisa kita lakukan guiding ataupun melakukan ini, namun terkadang posisi dari jarumnya ini menjadi tidak fix ya, tidak stabil. Nah, dengan ini dia akan lebih stabil tentunya, dan juga dari segi sudutnya pun juga sudah sesuai dengan seperti yang kita harapkan. Jadi ini tambahan saja yang sifatnya untuk membantu. Walaupun kita mungkin untuk contoh untuk di payudara ya, untuk aplikasi payudara memungkinkan untuk melakukan biopsi ya sampel, namun untuk saat ini tentunya tidak kita lakukan di layanan primer, namun juga sudah dilakukan di layanan rujukan ya untuk pengambilan sampel baik itu biopsi maupun juga cairan untuk yang sifatnya kista. Oke, sekarang kita bicara tadi itu secara hardware-nya atau dari segi komponen yang bisa kita lihat, khususnya yang paling utama yang membedakan antara satu jenis USG dengan USG yang lainnya, yaitu dari sisi hardware dalam hal ini dalam sisi probe-nya. Ya, tadi kita ketahui probe dengan segala jenis bentuk dan variasinya dan juga frekuensinya menentukan ini dipakai untuk kemana. Nah, di USG sendiri selain hardware juga memiliki ada beberapa komponen software. Nah, software ini ada berbagai macam. Di sini yang sifatnya mungkin dasar saja. Ada yang kita sebut di sini mulai dari mode ya. Mungkin ini sering juga didengar, mungkin oleh Bapak Dokter sekalian, ada B mode, ada C mode ya, ada D mode ataupun kita sebut sebagai Doppler ataupun M mode ya. Nah, ini yang biasanya sering mungkin didengar, dan juga ada beberapa software tambahan yang nanti mungkin akan kita juga informasikan, karena ini mungkin juga kedepannya bisa bermanfaat untuk digunakan untuk Bapak Ibu dokter sekalian. Nah, di sini beberapa yang kita sifatnya standar ya, itu contoh seperti B mode ini adalah standar, lalu D mode ataupun Doppler ini pun juga standar, dan juga M mode ini juga sifatnya software standar yang artinya sekarang di unit yang dimiliki ataupun digunakan oleh Bapak Ibu dokter sekalian ini sudah ada ya, B mode, D mode ataupun Doppler, dan juga M mode. Sedangkan memang untuk C mode ya, C mode maupun osteografi ini sifatnya nanti memang berupa software tambahan ya, ataupun yang saat ini belum ada ya, tadi C mode ataupun C mode dan juga elastografi. Nah, kita mulai dengan pertama ini ada B ya, B mode. B ini sebetulnya kepanjangan dari brightness ya, ataupun kecerahan ya, atau kadang kita sebut juga sebagai mode hitam putih, black and white ya. Karena B mode ini pada dasarnya merupakan mode 2 dimensi ya, dengan tampilan yang hitam putih ya. Contoh seperti ini ya, tampilan hitam putih. Jadi kita bisa melihat tampilan B mode itu contohnya seperti ini ya. Nah, tombolnya di mana? Tombolnya kalau di alat itu ada tombol B ya. Tombol B ini kalau kita dokter pencet, misalkan dari
manapun, dokter misalkan baru dari M-mode, baru dari Doppler, ya, mau kembali ke B-mode, tinggal tekan tombol B yang ada di sini. Kemudian tombol ini ada dua fungsi, ada bisa ditekan, bisa diputar. Namun kalau ingin masuk ke dalam mode B-mode, tinggal dokter tekan saja sekali, nanti akan masuk. Atau misalkan tampilannya B-mode ini bisa juga kita gunakan tombol ini, misalkan dari kita ingin mengukur ketuban dengan menggunakan sampling 4 sampel, ya, ada kuadran 1, 2, 3, 4, di mana kita bagi menjadi 4 layar, layarnya kita bagi jadi 4 gambaran, ya. Nah, ketika ingin mau balik ke dalam satu tampilan gambar lagi, kita bisa tekan tombol B ini, ya. Jadi ini adalah tombol B-mode yang ada. Jadi B-mode ini bisa katakan mayoritas dokter bekerja itu dengan menggunakan B-mode ini, ya. Jadi B-mode itu adalah tampilan 2 dimensi yang selama ini kita gunakan, ya. Jadi ini namanya kita sebut nama B-mode. Nah, ini contoh ya, misalkan ini pada jaringan liver, ya. Nah, ini ada gallbladder, ya. Di sini ada empedu, ya. Nah, ini contoh kita bisa melihat juga ada gambaran di sini, ya, yang sifatnya lebih hiperechoik, ya, jaringan sekitarnya. Atau ini dalam obstetrik, ya, kita bisa melihat contoh ini adalah plasenta, ya, dan di sini adalah untuk amnionnya, ya. Ini kita bisa melihat dengan menggunakan B-mode itu tadi. Nah, berikutnya kalau kita bicara C-mode, ya, C-mode itu C itu adalah color, ya. Nah, color di sini bukan artinya alat USG-nya itu tidak dapat menampilkan warna selain hitam putih. Sebagai contoh, alat USG yang ada di 5020 itu bisa menampilkan gambaran juga berwarna coklat gitu ya. Namun color di sini yang dimaksud ini lebih mengacu kepada istilahnya adalah color flow mapping atau kita sebut sebagai CFM, ya, atau yang sering disebutkan oleh user itu adalah sebagai color Doppler, ya. Di mana color Doppler ini yang terpenting ini khususnya untuk mengetahui aliran dari pembuluh darah. Di mana kalau kita ketahui ada mungkin jembatan keledainya, ada kita hafalkan saja misalkan BART, ya, dalam bahasa Inggris. Blue itu atau biru, ya, jadi ada dua warna yang biasa kita lihat, ada biru dan juga merah, ya. Di mana biru itu atau blue, ya, itu sifatnya away atau menjauhi dari probe. Sedangkan red ataupun merah ini sifatnya towards atau menuju probe, ya. Dalam hal di sini kalau kita lihat di sini contoh, ya, untuk ini probe-nya. Lalu untuk yang sesuatu yang sifatnya merah itu berarti dia ada aliran yang menuju ke probe, ya. Sedangkan sebaliknya untuk yang terlihat di alat USG itu berwarna biru, ya, dalam hal ini biasanya kita periksa adalah pembuluh darah, kita membedakan antara arteri dan juga vena, ya. Untuk yang berwarna biru itu dia sifatnya menjauhi probe. Jadi ini perlu diketahui, walaupun nanti memang kita bisa mengidentifikasikan bahwa merah itu adalah arteri, vena itu adalah biru. Namun dasar ini perlu diketahui artinya karena mungkin di beberapa tempat bisa jadi terbalik dari segi alirannya. Yang perlu kita ketahui adalah merah itu menuju probe dan biru itu menjauhi dari probe, ya. Ini untuk kita ketahui, ya, untuk ini. Jadi kita bisa melihat dari seperti itu. Nah, tombolnya di mana kalau kita ingin mendapatkan? Nah, sebelum itu ke situ, ada juga istilah namanya power Doppler, ya, power Doppler. Jadi ini berbeda sedikit dengan color Doppler. Nah, bedanya dengan color Doppler itu apa? Jadi kalau tadi color Doppler, makanya penting color di sini memang lebih kepada tadi, ya, untuk membedakan apakah pembuluh darah yang kita lihat ini adalah vena ataupun arteri, ya, sehingga kita bisa melihat lebih jelas. Nah, ada juga yang sifatnya power Doppler. Nah, power Doppler ini fungsinya apa? Dia biasanya berfungsi untuk jaringan yang memiliki mikrovaskular ataupun pembuluh darah yang kecil-kecil, ya, kapiler misalkan. Nah, ini kita bisa fungsinya apa? Kalau dengan color bisa jadi atau CFM, dia tidak terlalu bisa mendeteksi adanya pembuluh darah di situ. Namun dengan power Doppler dia bisa terdeteksi. Artinya apa?
power Doppler ini lebih sensitif. Namun kelemahannya power Doppler ini tidak dapat membedakan arah. Artinya di power Doppler tidak akan ada warna merah dan biru, tapi hanya ada kelihatan bahwa ini ada tampilan adanya pembuluh darah di situ, adanya vaskularisasi di sebuah jaringan. Yaitu kita bisa melihat dari adanya si power Doppler ini. Jadi membedakan antara color dengan power Doppler adalah kalau color itu dia mungkin lebih kurang sensitif dibandingkan power Doppler, namun kita bisa mengetahui dibedakan antara merah dan juga biru. Namun sedangkan kalau power Doppler dia lebih sensitif, artinya untuk yang pembuluh darah yang sifatnya kecil pun bisa terdeteksi, namun tidak dapat dibedakan arahnya apakah itu merah ataupun biru. Nah, tombol yang ada di situ ada tombol CFM di sebelah B ya. Di sini saat ini kalau dokter pencet itu pasti nanti akan ada tulisan bahwa saat ini tidak tersedia ya, not available, fungsinya ini tidak ada ya, karena memang tidak termasuk dalam paket yang ada. Namun ini memungkinkan apabila memang dokter nanti membutuhkan ya, itu bisa kita nanti pertama akan ada nanti bisa membeli ya untuk upgrade dari software tersebut untuk color tersebut, dan berikutnya nanti bisa kita pandu untuk instalasi update tersebut ya. Namun memang perlu saya gambarkan memang software ini tidak murah ya, cukup mahal ya, mungkin bahkan bisa sedikit lebih mahal daripada probe-nya, karena memang CFM ini termasuk software yang memang salah satu yang membutuhkan teknologi ya untuk bisa mendapatkan itu. Jadi itu untuk CFM. Memang CFM ini biasanya kita gunakan untuk yang sifatnya yang berkaitan dengan vaskular. Ya, memang karena kemarin pada saat desain awal USG ini untuk kebidanan memang tidak terlalu banyak kita menggunakan untuk color ya, kita cukup dengan menggunakan 2 dimensi ya, ataupun dengan nanti dengan mode berikutnya Doppler itu pun sudah bisa untuk kita lakukan pemeriksaan kebidanan. Nah berikutnya, nah ini contoh ya untuk yang C-mode ya, jadi ini contoh nih untuk yang merah dan untuk yang biru ya. Nah, ini kita bisa melihat tampilannya seperti itu. Nah, berikutnya untuk D-mode atau kita sebut sebagai Doppler mode atau kadang kita sebut juga sebagai PW ya atau pulse wave Doppler ya. Ini merupakan software yang sifatnya sudah standar, jadi sudah termasuk. Jadi terkadang suka mix ya antara color Doppler ya, antara color dengan Doppler, dimixkan menjadi color Doppler. Yang dimaksud dengan color tadi, yang CFM tadi, sedangkan kalau Doppler itu hal yang berbeda. Nah, dengan Doppler memang kita bisa juga membedakan arteri dan vena, karena arteri dan vena memiliki tampilan, karena nanti sifatnya dia adalah pulse wave, jadi kita lihat ada berupa grafik, ya, dan juga adanya suara ya, jadi nanti kita bisa mendengarkan adanya contoh ya, kita bisa gunakan ini untuk di vaskular ya, di pembuluh darah ataupun di aplikasi misalkan untuk DJJ ya, dimana nanti kita bisa melihat adanya mendengar adanya bunyi denyut jantung janin ataupun DJJ dengan menggunakan mode Doppler ini ya, karena itu memang mode Doppler ini biasanya kita gunakan ya tadi ya untuk mendengarkan adanya DJJ dan juga sekaligus menghitung DJJ itu sendiri ya. Bentuknya apa nanti? Bentuknya berupa grafik ya tadi, di mana kita nanti arteri memiliki grafik yang berbeda dengan vena ya. Kalau arteri itu dia sifatnya pulsatil ya, karena itu memang ada semacam ada puncak dan lembahnya, sedangkan kalau vena tidak ada. Nah, pengukuran, nah tadi ya, selain berupa kita bisa membedakan arteri vena, kita juga mengukur entah itu heart rate ya dalam untuk pasien non bayi ya, non kebidanan, kita bisa mengukur juga heart rate, ataupun juga pulse rate ya, kita bisa mengukur, dan juga beberapa parameter-parameter lainnya seperti di sini ya, post systolic velocity ya, ataupun juga pre-systolic velocity ataupun relativity index ya. Ini juga beberapa yang bisa kita lihat ya dengan menggunakan Doppler ini. Nah, ini tombolnya di sini, ini tombol PW. Nanti kalau dokter tekan, nanti otomatis akan ada muncul garis sampling ya, di mana garis samplingnya itu di bagian tengah-tengahnya ada tanda seperti sama dengan. Nanti sama dengan inilah yang biasanya akan kita arahkan dengan menggunakan trackball yang ada ya ke tempat yang mau kita ukur. Dalam hal ini misalkan kalau kita bicara DJJ, nanti akan kita arahkan garis sampling tadi itu ke tempat di mana katup itu bergerak
ya, dan kita bisa melihat nanti gambar di situ. Kalau untuk vaskular, biasanya kita nanti mengarahkan dari garis sampel tadi di tengah-tengah dari pembuluh darah yang ada. Kita akan coba lihat untuk contohnya. Nah, ada juga di sini tombol trace. Nah, tombol trace ini biasanya kita gunakan untuk bisa melakukan pengukuran secara otomatis, ya. Jadi dengan trace ini nanti ada beberapa nilai, contoh seperti HR, ya, PSV, EDV, RI, PI dan sebagainya. Itu bisa dilakukan secara manual, ada pun juga kita lakukan secara otomatis dengan kita menekan tombol trace ini. Jadi nanti otomatis alat akan menghitungkan berapa besarannya. Nah, ini contoh ya, ini untuk yang untuk yang gambaran Doppler ya. Jadi tadi ya saya sampaikan bahwa garis sampel tadi yang bentuknya seperti sama dengan ini kita akan taruh di antara dua dinding pembuluh darah ini ya. Nah, ini contoh untuk khas untuk arteri, dia ada pulsatil seperti ini. Nah, ini yang biasa juga kita bisa temukan di menghitung DJJ ya. Dengan menghitung DJJ nanti biasanya akan kita hitung nanti jarak antara dua puncak ya, dua puncak ya. Jadi yang ini dan ini kita ukur, nanti akan muncul DJJ-nya. Masih ingat ya, dengan tombol measurement, tombol MEAS, nanti kan kita bisa melihat fetal HR-nya. Oke, terus berikutnya. Nah, ini contohnya tadi ya, kalau kita lihat, ini kebetulan dengan alat yang berbeda. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dia ada, kalau kita lihat tadi gambarannya ya, untuk tampilan untuk ininya ya. Maaf, ini saya ini dulu ya. Ini kalau kita lihat, nah ini dengan menekan tombol trace yang juga ada di alat 5020, kita nanti bisa melihat nanti tampilan nih untuk beberapa parameter-parameter yang ada. Ya, ini kita bisa melihat tanpa tadi usernya untuk melakukan pengukuran. Ini seperti untuk pengukuran secara otomatis. Lalu berikutnya untuk M-mode ya, ataupun kita sebut ini kepanjangan dari motion mode ya, artinya mode bergerak ya. Ini merupakan mode di mana kita akan melihat perubahan ya. Jadi nanti bentuknya dia dari gambaran dua dimensi dari organ yang ada nanti akan berupa ada seperti lapisan-lapisan ya pada struktur ya dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, ini biasanya digunakan memang untuk di kardio ataupun di echo ya. Namun kalau untuk kita bicara di kebidanan dasar, kita gunakan untuk mengukur juga salah satunya untuk mengukur DJJ. Jadi DJJ selain kita menggunakan menggunakan Doppler, bisa kita gunakan juga menggunakan M-mode. Memang dalam beberapa diskusi, beberapa kita dengan Kemenkes memang menyarankan menggunakan, maka di spesifikasi ada tuh, menghitung DJJ menggunakan M-mode. Kenapa? Memang M-mode ini dari sisi, walaupun USG itu secara umum dia sifatnya aman, ya, dia tidak memiliki efek yang membahayakan, baik itu pada janin maupun pada orang yang diperiksa, pada organ yang diperiksa ya, karena sifatnya memang aman ya, non radiasi ya. Namun memang dia memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Doppler ini termasuk yang memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi ya, efek untuk USG-nya ketimbang yang M-mode. Karena itu memang M-mode mungkin untuk dokter yang mungkin masih dalam posisi mungkin masih ingin banyak belajar untuk melihat tampilan, nah itu untuk jangka waktu yang lama ya bisa menggunakan M-mode yang lebih aman. Cuman memang kekurangannya M-mode satu, kita bisa mengukur M-mode untuk kita bisa menggunakan M-mode untuk mengukur DJJ, namun M-mode tidak mengeluarkan suara seperti yang dimiliki di Doppler. Karena itu kalau kita ingin mendengarkan bunyi DJJ, kita harus menggunakan tombol PW tadi ya. Tadi saya menggunakan untuk DJJ atau untuk pengukuran pada echo. Echo ini, ekokardiografi ini rata-rata memang menggunakan M-mode pengukurannya. Contoh untuk kita mengetahui mengukur ejection fraction ya, EF. Itu ejeksi sistolik gitu ya, itu kita bisa menggunakan M-mode tadi. Nah tadi ya tidak ada suara pulse yang tidak terdengar, jadi tidak akan terdengar apapun, beda dengan pada Doppler. Nah tombolnya M di sini ya, nanti pada saat kita menekan tombol M akan muncul ada garis sampel juga berupa garis dari atas sampai bawah ya. Nanti itu tinggal garis sampel itu kita gerakkan dengan trackball untuk menyentuh area yang
ada di misalkan pada DJJ pada katupnya, nanti akan muncul tampilan emotnya. Jadi setelah kita gerakan, setelah itu kita pencet, bisa tekan tombol M lagi, atau kita menekan tombol Enter. Ini dua-duanya bisa, kita bisa mendapatkan tampilan gambaran emot yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini apa garis sampelnya tadi ya, akan kita arahkan ke tempat di mana ada katup itu bergerak. Nanti kita pencet M atau kita pencet Enter, akan muncul tampilan emot seperti ini. Nah, ini sebetulnya merepresentasikan struktur-struktur yang ada. Kalau kita gampangnya, tadi kita garis sampel kita taruh di sini, ini gampangnya dia seperti memotong ya, memotong jaringan tersebut. Sehingga ketika kita sajikan dalam, ini kan sebetulnya nih apa, dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi ini secara horizontal ini merupakan waktu ya. Secara vertikal atau sumbu Y-nya ini merupakan mewakili merepresentasikan dari struktur yang ada. Contoh kita ambil gambaran di sini ya. Yang gampang nih yang bagian di tengah ini, yang bagian kosong ini ya. Ini berarti merupakan sebuah rongga ya. Maka kita bisa bayangkan pada saat fase sistolik ya. Pada saat sistolik, pasti ventrikel itu nanti akan dalam posisi yang paling mengecil karena pada saat dia sedang berkontraksi ya. Nah, sedangkan pada saat yang sebaliknya yang terbesar seperti ini berarti dia adalah pada fase dia terang diastolik ya. Jadi kita bisa membayangkan ya. Jadi ini adalah struktur-struktur yang ada. Mungkin nanti pada gambar di jantung akan lebih lihat. Nah, bedanya tadi juga sama, kita bisa mengukur dari satu puncak ke puncak lain atau satu lembah ke lembah yang lain untuk mengukur DJJ seperti yang ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya contoh di sini ya. Ini contoh pada jantung ya. Ini ventrikel kiri ya. Kita bisa melihat tampilan ventrikel kiri dengan emot, nanti akan muncul garis seperti ini, kita masukkan. Kalau di sebelah sini kita bagian ventrikel kiri, kita bisa melihat ini adalah tampilan emot pada ventrikel kiri pada jantung pasien ya. Ini ada beberapa strukturnya. Ini contoh kalau kita lihat ya di sini. Nah, ini fase lagi sistolik ya, dia pada saat dia lagi mengecil. Ini fase lagi diastolik, artinya ketika ventrikel sedang mengembang ya. Kita secara umum kita bisa melihat perbedaan struktur tadi ya dengan melihat langsung dengan dari emot ini tadi. Nah, biasanya dokter jantung akan melakukan pemeriksaan pengukuran berapa tebal-tebalnya ya, dengan nanti mendapatkan hasil algoritmanya nanti muncul untuk tadi ejeksi sistolik tadi. Oke. Nah, ini sifatnya memang merupakan sebuah software berikutnya ini, software yang sifatnya tidak semua USG ini memiliki, apalagi yang sifatnya portable. Nah, ini beruntung di sini Bapak Ibu dokter memiliki alat USG PF20 yang walaupun dia portable, yang saat ini mungkin sifatnya hanya untuk penggunaan dasar, namun dia memungkinkan ya tadi dengan jenis probe yang bermacam, bervariasi, karena tidak semua USG portable memiliki variasi probe yang selengkap seperti yang dimiliki oleh PF20, dan juga memiliki juga kemungkinan adanya tambahan software yang sifatnya sudah lebih spesifik ya. Dalam hal ini contohnya adalah elastografi ya. Elastografi ini ya, kita ketahui kalau kita bedah dari segi namanya, elasto ini artinya elastisitas ya, graf berarti adalah gambaran. Jadi dengan elastografi ini kita bisa melihat atau menilai elastisitas dari jaringan. Di mana kita biasanya melihat elastisitas jaringan ini kaitannya terhadap tumor ya. Di mana tumor jinak itu memiliki elastisitas yang lebih tinggi ya ketimbang dengan yang ganas. Kita ketahui biasanya tumor jinak itu cenderung ya, itu dia memiliki karakteristik dia lebih lunak ya ketimbang ganas yang biasanya lebih keras. Nah, ini kita bisa mengukur tingkat kekerasan ataupun kelunakan atau elastisitas tersebut dengan menggunakan elastografi ini. Nah, ini sebagai gambaran, bagi gambaran ini misalkan ada sebuah gel ya ataupun gelatin, di dalamnya ini ada semacam kacang almond yang keras ya. Kita bisa nanti ataupun kita bisa mendeteksi apakah jaringan ini sifatnya ini keras atau tidak ya, dengan kita nanti melakukan pemeriksaan dengan menggunakan software ini tadi. Nah, prinsip dari elastografi ini kita butuh melakukan penekanan. Jadi tidak hanya kita tempelkan, tapi perlu kita tekan-tekan. Nah, sebagai gambaran ya, gampangnya saja, kalau misalkan jaringan tumor nih, contoh ini kita anggap sebagai tumor. Tumor di dalam ini dia merupakan tumor yang keras. Ketika nanti dilakukan penekanan secara eksternal dari atas, ya dari luar, dia pasti tidak akan mengubah bentuknya. Bentuknya tetap akan
sama seperti biasa. Namun ketika kita tekan, dia bisa jadi nanti akan berubah dari segi bentuknya, karena dia tadi sifatnya lebih elastis, ya. Namun nanti tidak hanya itu tadi. Jadi pertama perlu kita tekan. Yang kedua nanti akan ada semacam gambaran yang bisa kita nilai apakah ini merupakan jaringan sifatnya elastis ataupun tidak. Nah, tombolnya di mana? Ya, di sini. Tombolnya kalau kita lihat di atas tombol CPA ataupun update, ya, ini ada tombol namanya elas. Ya, nah tombol elas inilah kita sebut sebagai tombol elastografi. Nah, kalau dokter sekarang pencet, tentunya tidak aktif, ya, karena memang fungsi tersebut softwarenya belum ada. Namun nanti bisa pada dibutuhkan untuk ditambahkan, ya, setelah nanti mungkin kita ketahui. Nah, ini mungkin untuk kebidanan tidak ada fungsinya, ya. Nah, di sini fungsinya untuk memeriksa obstetrik maksudnya, ya, ini tidak kita gunakan. Namun untuk khususnya ini bisa kita gunakan karena tadi, ya, salah satu nanti fungsi USG ini tidak hanya untuk melihat tanda-tanda abnormalitas pada kehamilan, ya, dengan melakukan pemeriksaan USG secara rutin pada trimester pertama dan trimester ketiga, namun juga melakukan deteksi kanker payudara. Nah, di sini mungkin nanti tempatnya bisa jadi berfungsinya itu di elastografi ini untuk fungsi tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya kasih gambaran terlebih dahulu seperti apa tampilannya. Ini kurang lebih seperti ini. Contoh, ini banyak kita gunakan untuk tumor di tiroid, ya. Contoh, jadi nanti ketika mencet tombol elas nanti akan ada dua tampilan seperti ini. Ada yang 2 dimensi, ada yang juga dengan elastografi, ya. Di mana nanti di sini ada semacam color coding, ya. Color codingnya kalau dokter di sini dilihat, yang berwarna biru ataupun di atas itu H, ya. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah S, ya. Artinya H itu artinya hard, S itu artinya soft. Artinya makin dia berwarna ke arah biru, dia berarti lebih keras. Contoh di sini, ya. Ini ada tumor, ini jaringan tiroid, ya. Di sini ada sebuah tumor. Kita pengen mengetahui kira-kira ini merupakan sebuah jaringan yang sifatnya jinak ataupun ganas. Walaupun nanti hasil akhir pasti harus kita lakukan biopsi untuk melihat histopatologinya menentukan apakah memang ini jinak atau ganas. Namun dengan USG dengan teknologi saat ini bisa juga kita melakukan prediksi, ya, apakah ini cenderung ke arah jinak ataupun ganas, ya. Nah, di sini contoh, ya, karena tadi biru ini merupakan hard, ini pun bisa kita ubah nanti, ya. Misalkan lebih suka yang sifatnya ganas itu warnanya merah, misalkan itu bisa kita ubah. Namun yang defaultnya seperti ini, ya. Ini hard, ya, tadi yang warna biru. Nanti kalau di sini berarti di sini kan tampilan berwarna biru, berarti ini cenderung ke arah yang ganas karena dia sifatnya lebih keras. Begitu juga nih contoh di payudara, ya, di payudara ini tampilan 2 dimensinya. Kalau dilihat di sini ada 2 struktur yang mau kita nilai, ya, ataupun di sini, ya, kita pengen nilai strukturnya di sini, ya. Nah, di sini tampilannya apakah ini merupakan struktur yang jinak, ya, benign ataupun yang malignant. Di sini kita bisa lihat sama seperti tadi, H itu merepresentasikan dia keras, berarti di sini memang dia cenderung untuk ke arah yang ganas. Oke, itu tadi beberapa software tambahan yang bisa kita nilai dan juga probe-nya. Nah, sebelum kita akhiri, di sini juga ada beberapa hal yang tak lupa di sini saya ingatkan kembali untuk penggunaan probe sendiri, beberapa tipsnya, ya. Ini ada kita untuk Bapak Ibu dokter yang mendapatkan tahun lalu rata-rata mendapatkan 1 probe saja dengan frekuensi 2-5. Beberapa ada juga mendapatkan linear, ya, dan untuk yang tahun ini 2023 pengambilan tahun 2023 sudah mendapatkan convex dan juga linear dengan frekuensi 5-15 MHz. Kita ketahui posisi daftar probe itu ada transversal dan longitudinal, ya. Dan di sini di probe itu ada yang kita sebut sebagai marker. Ini ada di setiap jenis probe, ya. Bentuknya ada bentuknya seperti ini atau seperti goresan saja. Namun ada penandanya di mana posisi marker ini berfungsi, ya, supaya hasil gambar nanti tidak terbalik, ya, karena nanti bisa membedakan apakah ini sisi kiri, sisi kanan, ya, itu ataupun atas bawah, ya, itu kalau misalkan posisi markernya itu bisa terbalik, ya. Nah, tadi, ya, ada yang posisi transversal, longitudinal, ya, ini satu posisi probe yang ada. Transversal itu pada posisi transversal, posisi markernya itu atau ini dia nanti kita ketahui kan posisi kita itu biasanya alat posisi pemeriksa atau posisi pasien itu di sebelah kanan dari pemeriksa, ya. Di mana kepala kita menghadap kepala pasien, ya. Lalu setelah itu
tangan kiri kita itu digunakan untuk mengoperasikan USG, karena itu nanti dokter harus membiasakan diri memencet tombol itu nggak menggunakan tangan kiri, dan sedangkan posisi probe tangan kanan itu memegang probe yang nanti akan melihat, dan mata kita melihat ke arah probe dan juga lebih seringnya akan melihat kepada layar monitor yang ada di USG tadi, ya. Seperti itu. Nah, pada saat posisi probe-nya itu transversal atau mendatar, yang seperti ini, mungkin saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini ya, transversal, ya. Itu nanti posisi markernya itu akan ke arah dari kita sebagai pemeriksa. Sedangkan untuk longitudinal, ya, yang seperti ini, ya, jadi dia posisinya itu tegak ya seperti ini. Kalau ini mendatar, ini tegak ya, longitudinal ini. Posisi marker itu adalah ke arah kranial dari si pasien ya. Jadi itu untuk posisinya, itu memastikan bahwa memang nanti hasil nanti akan menjadi betul ya atau proksimal ya dari pasien. Nah, dan yang terpenting karena probe tadi merupakan komponen salah satu yang paling utama. Tak lupa-lupa kami mungkin ingatkan kembali, probe ini karena menggunakan gel harus langsung dibersihkan ya setelah digunakan, supaya tidak ada bekas-bekas dari gel yang melekat pada probe yang nanti bisa menimbulkan kerak. Oke, nah selain posisi probe tadi, ada juga posisi yang sifatnya movement ataupun manipulasi, ya. Nah, tadi setelah kita posisikan sebagai transversal seperti ini, contoh, kita bisa melakukan gerakan sliding. Sliding itu jadi setelah menempel bisa kita geser ya sambil terus menempel di tempat yang kita misalkan pada perut pasien kita sambil tempelkan sambil kita geser. Itu kita sebut sebagai sliding. Atau ada juga gerakan kita sebut sebagai tilting. Nanti mungkin bisa juga pada saat nanti hands-on kita tunjukkan ya. Tilting itu jadi posisinya tetap sama tapi kita jungkit dia. Jadi kita posisikan dengan titik yang sama, namun kita ubah dari posisi probe-nya itu sendiri, ya sebagai tilting. Atau kita sebut juga rotasi, ya. Jadi dalam titik yang sama, namun kita rotasikan probe-nya. Nah ini biasanya kita rotasikan itu searah dengan jarum jam, ya kita rotasikan seperti itu, ya untuk rotasi. Atau adanya rocking, rocking ini artinya kita sedikit tekan gitu ya, itu bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ini beberapa manuver-manuver manipulasi pada probe yang biasa kita gunakan. Jadi tidak hanya posisi transversal atau longitudinal atau kadang disebut sebagai short axis ataupun long axis ya. Namun juga bisa kita lakukan manipulasi tadi baik itu sliding, tilting, rotating ataupun rocking. Nah, di sini terakhir ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk melakukan setting USG ya. Tombol-tombol ini yang biasa kita gunakan ya, dan nanti dokter karena lagi-lagi yang bisa menentukan apakah gambaran ini bagus atau tidak itu cuma satu, yaitu adalah dokter pemeriksanya. Jadi mata kita lah sebagai pemeriksa itulah yang menentukan mana yang paling bagus untuk kita. Ya, jadi nanti dokter akan bisa melihat ya, dan nanti bisa dokter atur, dan di alat ada beberapa tombol pengaturan yang dapat dokter lakukan untuk bisa mengatur tersebut. Nah, ini ada beberapanya. Yang pertama ada tombol gain, tombol TGC, tombol fokus, frekuensi, depth, dan juga ada auto fit. Nanti terpisah ada juga tombol dynamic, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, tombol gain ya, tombol gain ini intinya adalah dia tombol kita menggunakan tombol B ya, seperti tombol B mode tadi ya. Tadi kan saya sebutkan tombol B ini ada dua kemungkinan bisa kita lakukan, bisa kita tekan ataupun kita putar. Nah, kalau kita putar nanti dia akan kalau kita secara jarum jam dia akan menaikkan dari brightness-nya, jadi nanti akan muncul lebih putih gitu ya. Kalau berlawan nanti dia akan lebih hitam ya. Nah, ini tombolnya jadi yang B tadi, tapi jangan lupa ini kita putar ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita naikkan nanti akan lebih putih, sedangkan kalau kita turunkan akan lebih hitam seperti itu, yaitu untuk gain. Berikutnya kalau TGC, kalau tadi gain tadi secara keseluruhan kalau kita
putar dia akan berubah. Ya kadang misalkan, aduh terlalu putih nih mau kita turunin, ya kita turunin. Nah kalau TGC sama prinsipnya, brightness juga yang kita atur, tapi secara segmental. Artinya karena itu tombol TGC ini ada 8 tombol, tepatnya bukan tombol, tapi seperti ya seperti tombol, tapi yang kita geser, tidak kita tekan. Ya kita bisa menggeser kiri dan kanan. Nah di sini fungsi TGC ini, ya time gain compensation, ya di sini kita bisa geser ini untuk segmen yang bagian atas, bagian berikutnya, ini bagian tengah, ini bagian bawah. Jadi misalkan ada sebuah gambaran, image, hanya bagian bawahnya aja mau kita atur, kita tinggal mengatur TGC yang di bagian bawah saja. Ya, karena itu biasanya memang untuk tahap awal, posisikan TGC itu tengah-tengah, ya. Nanti dokter tinggal mengatur kiri kanannya, ya, untuk bisa melihat tampilan yang lebih baik. Nanti kan ada indikator seperti ini, ya. Ini kita bisa melihat nanti ini untuk bagian atas ataupun bagian bawahnya kita bisa atur sesuai dengan TGC yang kita ini. Ada total ada 8 ya tombol TGC yang bisa kita lakukan pengaturan. Lalu frekuensi ya kita bisa mengatur walaupun ini mungkin tidak terlalu sering kita lakukan ya. Namun ini dokter bisa juga melakukan frekuensi di sini ya. Di sini tombolnya itu ada di sini ya. Ini dia tombol frekuensi. Pada saat kita melakukan convex, dokter bisa mengatur 2 sampai ke 5. Tidak nanti 2, 2,1 tapi dia ada urutannya. Jadi hanya sekitar ada 3 atau 4 frekuensi yang bisa kita atur. Linear contoh, kita bisa atur 5, 7,5, 10, 12, 15. Gitu ya. Kalau kita pencet tombol frekuensi, pertama 5, kita pencet lagi 7,5, lalu 10, lalu 12, lalu kita pencet lagi jadi 15. Ya. Nah, terkadang dokter pada saat mencet itu kok nggak nyampe ini 15. Ya. Kok nggak nyampe 15, padahal di spesifikasi 15. Itu terkadang default setting kita itu sudah menggunakan aplikasi ataupun software tersebut sebagai THI ataupun Tissue Harmonic Imaging. Ya. Nah, dengan THI ini biasanya frekuensi memang dibatasi, ya tidak setinggi yang biasanya ada dalam spesifikasi. Karena itu kalau misalnya kita ingin mendapatkan frekuensi sampai 5 misalkan, sampai 15, misalkan kok udah pencet terus nggak bisa juga nyampe sampai ke 5, mungkin nyampenya sekitar 3,3 misalkan ya. Nah itu kita dapat mencet tombol THI, nanti setelah itu kita mencet tombol frekuensi lagi, nanti akan bisa masuk ke dalam frekuensi yang tadi diharapkan. Lalu di depth ya, di depth di sini kita bisa mengatur kedalaman ya. Nah, selain mengatur kedalaman, kita bisa mengetahui misalkan kita ingin mengatur, kita mau melihat pada kedalaman tertentu. Namun kita bisa gunakan juga depth ini untuk memperbesar gambar. Jadi misalkan sebuah gambaran itu dari atas sampai bawah gitu ya. Tapi kita hanya ingin melihat bagian atasnya aja. Nah, itu bisa kita abaikan di bagian bawah dengan kita mengatur depth itu tadi. Sehingga nanti yang bagian bawah itu akan hilang ya, dan bagian atas akan lebih besar ya. Nah, seperti ini tombol depth itu ada di bagian sini ya. Ini bisa kita tekan ke atas dan tekan ke bawah. Atas untuk menaikkan depth, bawah untuk menurunkan depth-nya. Nah, ini ya. Kita naikkan depth-nya, kita turunkan depth-nya, itu nanti bisa memperbesar dari gambar itu sendiri. Lalu ada juga fokus. Fokus ini mungkin banyak kita gunakan, khusus nanti mungkin di pemeriksaan payudara, ya. Pada saat yang kita menemukan misalkan kita menemukan kita menemukan ada tumor yang mau kita fokuskan, mau kita lihat, ya. Itu kita bisa dengan menaruh titik fokus di tempat yang mau kita lihat lebih jelas tadi, ya. Nah, ini jadi titik fokus itu kita bisa mengatur dari sini ya, untuk mengatur titik fokus, dan titik fokus ini pun tidak hanya cuma 1 ya, namun bisa sampai 8 titik fokusnya. Ya, jadi ini memungkinkan untuk kita mengatur dari fokusnya tadi. Cuma biasanya kita gunakan maksimal hanya 2 saja. Nah, kita bisa titik fokus itu yang kita sebut ini di bagian layar itu kalau terlihat. Nah, di sini titik fokusnya itu bisa atur posisinya sehingga nanti sesuai dengan tempat mana yang mau kita lihat. Nah, selain itu juga ada tombol auto
ya. Auto ini sebenarnya tombol auto fit, ya. Auto fit ini merupakan semacam artificial intelligence dari si alat, ya, yang dapat mengatur settingan secara otomatis untuk mendapatkan settingan terbaik menurut si alat, ya. Jadi pertama dari sisi kita alat itu bisa memilihkan setting itu pertama dengan kita memilih jenis exam yang ada. Contoh misalkan untuk trimester 1 kita bisa pilih exam yang 1T. Trimester 2-3 kita bisa pilih yang 2+3T. Atau misalkan pada pemeriksaan payudara kita bisa memilih pemeriksaan breast. Itu nanti alat sudah memiliki settingan yang menurut alat itu sudah optimal, ya. Baik itu frekuensinya, gain-nya, depth-nya dan sebagainya itu sudah diatur oleh alat. Nah, terkadang nanti dokter tinggal melakukan penyesuaian saja dari situ. Atau apabila dokter ingin menggunakan terlebih dahulu, bisa menekan tombol auto fit terlebih dahulu. Menekan tombol auto ini, nanti dia otomatis akan melakukan ada muncul tulisan intelligent optimization. Jadi melakukan optimalisasi gambar secara intelijen dari alat, ya, untuk bisa mendapatkan tampilan yang bagus. Namun lagi-lagi mata dokter lah yang nanti akan menentukan mana yang kira-kira lebih baik. Dokter bisa nanti melakukan secara manual, menambahkan gain-nya ataupun TGC-nya, depth-nya atau fokusnya sesuai dengan kenyamanan yang dari ada dokter tersebut. Nah, terakhir di sini ada juga tombol dynamic ataupun dynamic range, ya. Ini juga biasanya kita gunakan lebih kepada untuk kayak tutup payudara, karena payudara itu memiliki struktur yang mungkin untuk melihat tumor itu kita harus bisa membedakan dengan struktur yang normal, khususnya di kelenjar payudara itu sendiri. Nah, di sini terkadang memang membutuhkan kontras yang berbeda, ya, dan di sini kita bisa mengatur juga dari dinamiknya. Namun ini setting dynamic ini memang ini setting yang lebih spesifik lagi. Biasanya memang dari segi pemeriksaan tadi, ya, dari segi exam itu sudah kita atur settingan sesuai dengan setting dynamic yang terbaik. Namun apabila dokter ingin mengubah, dapat mengatur dari tombol menu, nanti kita bisa tunjukkan seperti apa untuk mengatur dinamiknya. Nah, ini sebagai contohnya, kalau kita dynamic range yang kecil, 30 desibel, ini kurang lebih gambaran seperti ini. Dengan yang lebih besar, ya, nanti dia mendapatkan tampilan yang biasanya lebih halus ketimbang yang ada. Nah, itu untuk yang ada. Nah, mungkin ini slide terakhir yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin saat ini kita bisa lanjut kepada sesi hands-on, mungkin kurang lebih sekitar 15 sampai mungkin 30 menit, ya. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan dokter bisa melalui kolom chat ataupun secara langsung pada kami. Pertanyaan berkaitan dengan materi pada hari ini ataupun di luar topik pun juga dapat dokter tanyakan baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Mungkin dari saya untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mungkin kita bisa lanjut untuk tim yang hands-on. Apakah sudah siap? Halo dok. Sudah siap ya? Oke. Nanti siapa dari akun yang mana nih? Yang divisi teknik atau Geraha Ismaya atau Mas Dimas? Akun saya Dimas. Yang Dimas ya, oke. Ya, silakan langsung dimulai saja, Mas Dimas. Mungkin dijadikan apa co-host dulu ya, atau host. Ini saya ada set. Ginjal aja Pak. Ini. Ya, monggo silakan. Di sini kita juga hands on, ada tampilan layar USD-nya ya, tapi di full screen, dan memang di bagian kanan bawah itu kita ada tombolisasi mengenai ya, 50-20. Sebetulnya ada satu kamera lagi. Kita sholat janjian oke. Ya, lanjut silakan. Di sini juga ada pasien. Jadi kita coba pakai pop convex. Mungkin boleh diperlihatkan dulu. Kita pakai pop convex. Di situ juga ada titik waktunya. Untuk bisa lihat di prokrastinasi. Ini
Ini kita coba pemeriksaan abdomen ya dok ya. Oke, ini yang digambar dokter, area USG-nya ini dalam kondisi freeze. Nah, ini kita unfreeze untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini apa tombol-tombol apa saja sih yang kita bisa optimalkan yang tadi disampaikan dokter Irfan juga ya dok ya. Nah, bisa diatur misalnya di sini ada tombol dual, jadi membagi layar jendela USG-nya jadi dua tampilan jendela. Jadi tekan tombol update untuk berpindah ke layar yang berikutnya. Dan diakhiri dengan tombol freeze kalau misalnya sudah mendapatkan gambarnya yang sesuai. Ini contoh pemeriksaan apa nih, Mas? Hepat, abdomen hepat. Jadi kita coba tunjukkan tombol-tombol yang tadi Dr. Irfan sampaikan. Kita bisa mengoptimalkan tombol yang pertama adalah TGC. Jadi itu gelap terang untuk segmentasi. Kita akses dulu kembali ke tampilan standar, yaitu satu layar jendela. Ini contoh kita saat mengaplikasikan tombol TGC. Bisa dilihat di tampilan yang paling atas, struk itu kita geser ke lebih gelap. Kita scan contoh ginjal. Coba kita geser tombol-tombol untuk TGC-nya, melihat perubahan gelap terangnya per areanya. Misalnya dokter ingin fokus ke area yang tengah atau ke bagian bawah, ingin digelapkan, itu biasanya bisa diatur di TGC-nya. Contohnya satu TGC, yang kedua ada brightness, yaitu gelap sama gelap terangnya hasil scaling, tapi ini secara keseluruhan area. Bisa dilihat di bagian kiri atas ada dokter bisa atur semakin kecil angkanya semakin gelap area yang ditampilkan. Semakin besar nilai gain-nya akan semakin terang. Jadi kita menyesuaikan dengan area yang di-scaling dan memang kenyamanan dari usernya. Lalu kita juga bisa atur ketajaman dari gambar. Salah satunya ada titik fokus, dok. Nah, kita bisa atur area fokus anatomi yang diperjelas atau menjadi fokus gambaran dokter dalam mendiagnosa. Nah, contohnya kita bisa atur kenop titik fokus. Nah, ini bisa menambahkan jumlah titik fokusnya juga. Tadi bisa disampaikan juga dari Dr. Irfan di slide-nya itu kita bisa mengatur sampai 8 titik fokus yang dokter bisa geser-geser posisinya menggunakan tombol dengan nama fokus. Selanjutnya ada tombol depth. Kita bisa mengatur pancaran gelombang dari probe, tingkat kedalamannya itu berapa sentimeter, dokter bisa atur. Ini contohnya saat mengatur kedalaman, dokter bisa lihat di bagian kiri itu ada kedalaman sentimeternya. Contohnya ini tertutup ya dok ya. Saya coba geser dulu. Situ ada informasi mengenai 11.0 cm yang menandakan bahwa dari ujung sampai batas bawah itu jaraknya kurang lebih 10,3 cm.
Selanjutnya ada tombol. Nah, jadi untuk perbaikan kontras secara segmentasi tadi gelap terang, lalu ada kedalaman, fokus areanya. Nah, ini kita ada satu fitur atau satu tombol yang secara otomatis merekomendasi tampilan yang disesuaikan dengan alat, yaitu ada tombol auto. Jadi misalnya dokter pencet auto pada kanan keyboard, terus nanti akan muncul atau menginformasikan fitur ini aktif, ada tulisan intelligent optimalisasi gambar. Jadi dokter cukup satu tombol itu dokter tekan akan menggambarkan tampilan scanning yang lebih maksimal sesuai rekomendasi dari alat. Jadi batasan antara anatominya itu lebih jelas. Terus dokter juga bisa mengoptimalkan tombol zoom. Jadi khususnya untuk trimester 1 tampilannya perlu lebih jelas karena memang targetnya gambarannya cukup kecil, dokter bisa mengatur mengoptimalkan tombol zoom itu. Nah, nanti setelah tekan tombol zoom akan ada marker atau bentuk kayak konveknya itu garis bantu, dokter bisa atur besar kecilnya menggunakan keyboard. Ini dokter atur area mana besar kecilnya dapat disesuaikan. Bisa tekan keyboard lagi, misalnya sudah sesuai bentuknya, lalu tekan enter. Nah, dia akan menampilkan gambaran dari jarak dekat sehingga memaksimalkan diagnosa dokter juga. Ini juga ada tombol frekuensi ya dok ya. Jadi di bagian kanan bawah itu ada tombol frekuensi. Sini dokter bisa atur juga. Di frekuensi ini menandakan bahwa pancaran gelombangnya lebih besar maupun lebih kecil. Misalnya dokter mendapatkan pasien yang lebih gemuk atau perlu pancaran gelombang probe yang lebih dalam, dokter bisa maksimalkan frekuensi dari probe-nya. Nah, ini untuk konveksi sendiri kita maksimal itu di 2 MHz sampai 5 MHz. Dokter bisa tekan, bisa atur untuk nilai frekuensinya menyesuaikan dengan posisi yang diinginkan serta kondisi pasien juga. Jadi semakin kecil nilai frekuensinya, semakin besar tingkat pancaran gelombangnya dari probe. Itu mungkin dari mengenai tombolisasi seperti itu dok, untuk mengoptimalkan gambaran yang terbaik atau gambaran yang bagus, itu kita bisa mengoptimalkan tombol-tombol yang ada di USG. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa di via chat maupun langsung dokter, kita buka sesi diskusi mungkin ya dok ya, sekalian hands on juga. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elsa, Mas Dimas. Mungkin ada dari dokter yang ingin menanyakan, barusan juga saya sudah share juga untuk materinya, baik itu dari secara PPT maupun PDF-nya. Mohon juga nanti kami ada polling juga dokter, saya coba launch sekarang ya untuk pollingnya. Mohon nanti diisi dok, ini sebagai feedback kami untuk pollingnya, mulai dari kapan waktu pelaksanaan ya, dan juga kira-kira materi training, dan juga feedback mengenai pelaksanaan training pada hari ini ya, dan juga ini. Jadi mohon nanti bisa disampaikan isi pollingnya untuk bahan dari feedback kami. Nanti akan kami sambil nanti pengisian polling, mungkin dokter bisa juga sambil juga ada yang ditanyakan juga boleh dokter untuk bisa melihat langsung tadi apa yang sudah kami paparkan dan juga kami tunjukkan pada saat hands on tadi. Silakan mungkin dokter.
Untuk yang ya hands-on pemeriksaan USG Gemelli. Oke. Memang kita saat ini belum tidak ada probandusnya dokter ya dari dokter Riyayani. Mohon maaf kami saat ini belum ada untuk ininya probandusnya untuk yang Gemelli. Jadi belum dapat kami tunjukkan. Namun secara prinsip untuk pemeriksaan Gemelli nanti kita bisa memang melihat nanti adanya memang 2 janin dok ya untuk sekaligus ya. Misalkan pada pemeriksaan trimester 2+3, trimester 2-3 nanti dokter bisa lihat secara langsung berapa ada 2 janin sekaligus. Saya kebetulan pernah juga mencoba ketika itu di salah satu dinas ya, kita sedang lagi hands on dan memang ada Gemelli ya, kelihatan memang ada 2 kepala ya, 2 dan juga 2 perut dan sebagainya, 2 janin terlihat dengan lebih jelas ya, sehingga itu bisa kita lihat secara sekali. Makasih tadi sebelumnya dokter atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lainnya dari Bapak dokter sekalian. Nah ya, mungkin sambil ditunjukkan oleh Mbak Elsa juga ya. Ini memungkinkan adanya fetal 1, fetal 2 ya Mbak Elsa ya. Iya dok. Jadi misalnya kalau dokter dapat pasien yang memang kembar, ini bisa diisi langsung sekaligus ada fetal 1, 2, dan 4. Jadi memang nanti pengukurannya beda-beda dan nanti hasil resolusi hasil reportnya juga akan berbeda. Ya, baik. Mungkin bisa sambil contohkan mungkin Mbak Elsa. Oke. Kita ada pertanyaan juga nih, dari Fetal 1. Wana Dadi, fetal 1. Nanti biasalah kita mengukur ya, Pak Elsa ya. Contoh mungkin ambil aja GS gitu ya, sama CL. Ini kita perumpamaan aja dok ya. Jadi pertama kita coba BPD. Saya freeze dulu. Lalu measurement oleh BPD. Ini langsung ke hasil juga misalnya. Kita ini save dulu. Lalu didapatkan hasil, freeze lagi. Kita freeze, lalu mulai pengukuran ke AC. Kita save. Lalu kita unfreeze lagi. Dapat gambar. Kita mulai pengukuran FL pertama. Lalu ke report. Nah ini PD1 HC1. Oke. Lalu kita dapetin lagi gambaran yang memang fetal kedua. Kita save, measurement, kembali ke fetal 1, pilih ke fetal 2. Kita ukur BPD 2-nya. Oke, kita save dulu, unfreeze, dicari lagi untuk anatomi abdomen fetal kedua, konika perutnya, enter, and save, unfreeze, lalu didapatkan hasil lagi ke FL kedua. Save, kita ke report. Kita ganti ke objek multiple. Ini fetus 1, ini fetus kedua. Jadi nanti dokter bisa pilih mau menampilkan kesimpulan pemeriksaan janin ke berapa. Ada pilihannya. Dan fetus ketiga ini kan memang tadi kita nggak isi ya dok ya, hanya 1 dan 2.
Ini akan tampil. Seperti itu dok untuk pemeriksaan bayi kembar. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi seperti itu Dokter Suci ya dari Puskesmas Wanadadi dan juga Dokter Riyayani tadi mengenai pemeriksaan untuk gemeli. Kita jadi bisa memilih untuk di pemeriksaannya itu di objin multiple ya, berarti ya Mbak Elsa ya. Nah, Ya. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya Dr. Syarah Mutia Dewi untuk maintenance alat jika ada untuk offline-nya apakah ada agendanya. Nah, untuk misalkan dokter ada permasalahan terkait penggunaan ataupun lainnya, dokter dapat menghubungi kami melalui telepon kantor ataupun dari WA kami pun juga ada. Nanti bisa kami sharekan melalui kolom chat nanti untuk nomor WA-nya. Selain itu juga nanti dokter bisa melihatkan langsung. Nah, nanti kita bisa pandu dokter ataupun berdiskusi untuk lanjutnya seperti apa. Apabila memang nanti dibutuhkan untuk adanya misalkan ada mungkin perbaikan dan memang tidak dapat kita tindak lanjuti ataupun kita tanggulangi dengan kita melakukan diskusi melalui by WA ataupun video call, nanti kami akan memberikan beberapa arahan mungkin. Biasanya yang paling sering memang yang paling memudahkan bisa juga memang kita mengirimkan alatnya langsung kepada kami. Memang untuk saat ini untuk jadwal secara rutin memang mohon maaf kami belum ada dokter untuk secara offline. Untuk yang secara online ini yang memang saat ini kami lakukan. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya, Assalamualaikum dok, bagaimana untuk bisa menentukan lilitan tali pusat? Terkadang pasien menanyakan. Waalaikumsalam. Dari dokter Rose Rismaya Yulianti dari Kuningan. Ya dok, jadi untuk lilitan tali pusat, biasanya pertama kita memang harus melihat tentunya lilitan pasti kan di daerah leher ya pasti dok ya. Jadi kita bisa melihat untuk melihat di bagian leher dari bayi ya. Nanti kita bisa melihat ada gambaran tali pusat. Tali pusat itu kan memang dari segi gambaran itu kita ketahui kan memang seperti berpilin begitu dok ya. Nah, nanti itu dengan kualitas 2D yang baik memang dari alat kami itu dokter bisa melihat gambaran seperti kayak tambang gitu dok yang ada di leher dari si bayi ya. Memang salah satu manfaat dari adanya software color CFM yang memang saat ini belum ada di alat USG dokter, itu bisa juga menunjukkan adanya gambaran vaskularisasi ada di bagian leher. Itu bisa lebih memudahkan. Walaupun tapi tadi saya sampaikan, dokter juga bisa melihat dari gambaran 2 dimensinya. Namun memang apabila dokter memang sangat membutuhkan sekali, memang kami bisa menyarankan memang perlu adanya penambahan software dari CFM untuk bisa memudahkan dokter untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Tapi pada prinsipnya dokter bisa melihat untuk bagian dokter lihat gambaran scanning dengan secara transversal ataupun longitudinal ataupun diantaranya dengan manuver tadi dengan melihat di region bagian leher nanti bisa melihat ketampilan apakah memang ada lilitan tali pusat atau tidak. Dari Dokter Al dari Kalimantan Barat yang bisa kita lihat di sini apakah ada agenda offline wilayah Kalimantan Barat khusus Pontianak dok? Saat ini memang belum ada dokter, cuma nanti apabila kami memang ada rencana memang ada kunjungan kebetulan kami juga diberikan juga amanah untuk mendistribusikan beberapa USG dari Kementerian Kesehatan dok untuk daerah Kalimantan Barat ada beberapa daerah di daerah Kuburaya, Mempawah dan juga Sintang. Nanti mungkin pasti akan ada tim dari kami yang akan ke Pontianak, yang pasti karena akan melalui Pontianak. Nanti mungkin kami akan hubungi dok apabila memang memungkinkan untuk bisa kami lanjutkan juga atau mungkin berkunjung di tempat Dokter Al. Oke, berikutnya untuk link recordingnya bisa di-share. Baik dok, Dr. Sofi Anissa, nanti akan kami share untuk link recordingnya, khususnya nanti dari YouTube ya dan juga nanti dari segi Zoom-nya akan kita share juga nanti melalui Dinas Kesehatan seperti halnya dokter mendapatkan informasi mengenai pelatihan pada hari ini, nanti kami juga akan share juga. Atau dokter nanti bisa mungkin dalam 2 hari atau 3 hari ke depan dokter bisa share, bisa cek akun YouTube kami di @pt_geraha_ismaya, nanti akan kami share juga di akun YouTube kami. Jadi dokter tinggal subscribe aja di @pt_geraha_ismaya, nanti ketika sudah ada notifikasinya untuk link dari pertemuan pada hari ini. Berikutnya Dr. Amarullah Wahyu Edi izin tanya
untuk menghapus pengukuran bagaimana? Kemarin tidak sengaja mengukur sudah di-clear, tapi masih ada tanda bintang dan terreport dengan pengukuran yang salah. Terima kasih. Oke, mungkin boleh ditunjukkan Mbak Elsa atau Mas Dimas. Ini ada tanya Dr. Amarullah, apabila sudah nggak sengaja ini sudah mengecek melakukan pengukuran, tapi itu udah di-clear, sudah hilang, tapi di report masih ada. Mungkin nanti kita bisa fokus di reportnya tadi. Mungkin bisa ditunjukkan Mbak Elsa. Mungkin kita buat satu pengukuran dulu mungkin. Oh ya. Dokter, untuk reportnya ingin diperlihatkan seperti apa, dokter? Tadi itu maksudnya yang pada saat nanti ada dokternya sudah melakukan pengukuran tapi tidak sengaja salah gitu ya. Jadi udah di-clear, udah pencet tombol clear, tapi di report masih muncul gitu kan. Dan munculnya tapi yang salah tadi itu. Mungkin bisa disimulasikan. Ini saya coba di view pasien ya, dok ya. Ya. Ini udah ID-nya ya. Kita freeze dulu, bisa dapetin gambaran yang sudah, lalu tekan measurement ke BPD. Ini muncul HC-nya juga. Nah, ini misalnya dokter revisi untuk pengukurannya, dokter bisa tekan clear. Nah, dia akan kehapus semua. Nah, di sini tanda dari BPD dan AC-nya pun masih ada tanda bintangnya. Ini menandakan bahwa pengukurannya sudah dilakukan. Nah, oke, kita mengukur lagi yang kedua. BPD. Ini ada AC juga. Ini contoh yang BPD dan AC ya, dok ya. Nah, ini dokter, ini pemeriksaan keduanya sudah sesuai misalnya. Nah, kita tekan report. Di sini dokter bisa lihat BPD dan HC-nya itu ada angkanya di pemeriksaan 1 dan pemeriksaan 2. Pemeriksaan pertama yang tadi dokter clear itu tidak akan muncul juga di report dalam bentuk pemeriksaan ke-1. Nah, ini pemeriksaan yang kedua yang sudah kita lakukan. Nah, untuk value-nya dokter bisa pilih dengan metode ada rata-rata, ada nilai minimal, nilai maksimal, atau pemeriksaan yang terakhir. Misalnya dokter meyakini pemeriksaan terakhir yang memang tepat, lalu kita pilih metode di last. Nah, di sini HC-nya juga dokter pilih last. Nah, jadi untuk value akhirnya untuk nilai BPD adalah di pemeriksaan yang terakhir. Atau dokter bisa mengambil dengan nilai misalnya rata-rata, nilai rata-rata, juga nilai rata-rata. Nah, ini nanti akan muncul nilai value-nya rata-rata dari pemeriksaan 1 dan 2. Nah, seperti ini sih, dok. Jadi saat kita meng-clear pemeriksaan atau parameter pengukuran itu tetap akan ada nilainya di dalam report. Seperti itu, dok. Ya, makasih Mbak Elsa. Ya, jadi seperti itu Dr. Amarullah. Jadi kita nanti memang dia tidak akan terhapus, dok, tapi pada saat report dokter bisa memilih apabila memang yang terakhir tadi yang memang dokter yakini memang yang betul, dokter nggak pilih metode tadi ya, itu yang tadi itu berarti yang akan dipakai. Oke, berikutnya dari Puskesmas Jurumudi baru bisa training langsung di Puskesmas. Coba nanti akan kita lihat waktunya ya, dok. Semoga nanti memang memungkinkan kita bisa berkunjung langsung. Baik, dari Wanodadi terima kasih. Dan juga nanti link YouTube nanti akan kita share nanti, dok, dari Puskesmas Setiabudi Jakarta Selatan, Dr. Widya Hanelir, atau dokter bisa subscribe juga di @PT Graha Ismaya. Nah, berikutnya dari Dr. Julian Purnamasari, setelah dilakukan pengukuran janin, tapi tampilan berapa berat janin tidak terbaca. Nah, ini mungkin ada beberapa, dok. Yang pertama bisa terjadi ya, dok. Yang pertama,
memang untuk setting default kita menggunakan 3 pengukuran dok. Jadi ada BPD, ada juga AC sama FL. Jadi selama 3 pengukuran itu belum ada, misalkan hanya BPD dan AC saja, EFW-nya atau estimasi berat janinnya tidak muncul. Begitu juga misalkan hanya FL dan AC dia juga tidak muncul, tapi harus ada BPD, AC dan juga FL. Nah, itu pertama yang bisa memungkinkan. Nah, tapi misalkan dokter memang menginginkan tidak, saya kayaknya FL tidak perlu. Saya juga dapat info dari dokter kebidanan di kabupaten saya bekerja juga menyampaikan cukup BPD dan AC saja. Nah, itu nanti bisa kita lakukan settingan dari alat ya untuk mengubah default yang saat ini kita mengikutsertakan dari FL. Nah, itu kemungkinan pertama ya, terjadi seperti itu. Kemungkinan kedua bisa jadi memang dokter sudah mengisi, sudah mengukur semuanya tadi, tapi tetap tidak muncul. Nah, pertama mungkin perlu kita sampaikan juga EFW-nya itu munculnya itu di kanan atas ya dok ya dari layar. Jadi terkadang memang suka tidak ngeh karena bagian biometri lainnya di kanan bawah, tapi EFW itu muncul di kanan atas. Nah, Anda kan memang tidak muncul juga, dokter sudah menyadarinya dan memang tidak muncul. Bisa jadi memang ada software yang perlu kita recovery. Nah, itu nanti apabila memang sudah memang benar seperti itu, dokter bisa menghubungi kami. Nanti kami bisa pandu untuk melakukan recovery supaya nanti hasil biometrinya bisa keluar termasuk EFW-nya. Tapi tadi saran saya pertama dokter, memang default kami itu ada BPD, AC dan FL dan memerlukan ada 3 pemeriksaan tersebut. Apabila memang belum, berarti memang harus ketiga tersebut. Atau misalkan dokter ingin mengubah, nanti bisa kita lakukan pengubahan settingnya ya. Contoh di sini kalau dokter lihat di bagian reportnya, di sini ada EFW measure-nya itu ada AC, FL, BPD ya. Tapi memungkinkan juga misalkan hanya AC dan BPD pun juga bisa. Tapi kami menyarankan dokter bisa mengonfirmasi kepada dokter Objin yang ada di tempat dokter untuk memastikan apakah memang dari AC dan BPD sudah cukup untuk mendapatkan taksiran berat janinnya. Baik, untuk dari Dinkes Pontianak, dari Pak Dasni atau Bu Dasni ya, untuk maintenance SOP pemeliharaan penggunaannya bisa disiapkan untuk acuan puskesmas. Baik, nanti akan kami siapkan dokter, nanti akan kita berikan untuk ininya. Terima kasih. Nanti akan kami berikan, nanti mungkin tim dari divisi teknik ya Pak Roni dan tim bisa segera menyiapkannya. Apabila sudah ada, langsung berikan kepada Dinkes Pontianak. Lalu berikutnya dari Puskesmas Sigaluh ya, bagaimana caranya untuk mengecek IUD ya. Nah, ini pertama karena ini sifatnya berarti untuk non obstetrik, pertama dokter bisa melakukan pemilihan, mungkin bisa sambil ditunjukkan mungkin Mbak Elsa dikeluarkan dulu dari reportnya. Kita bisa memilih pemeriksaan eksamnya untuk ginekologi ya. Nah ya, kita bisa pilih untuk ginekologi, ini untuk eksamnya. Yang kedua, dokter nanti tentunya melihat di bagian organ tentunya ya, di bagian abdomen bagian bawah ya, daerah suprapubik ya kurang lebih ya, untuk bisa melihat kondisi rahim. Dokter bisa melihat dari tampilan dari secara transversal ya ataupun secara longitudinal. Nah, nanti IUD itu mayoritas sekarang tuh kita bisa melihat IUD itu sifatnya dia lebih hiperechoik. Jadi dia akan lebih putih, Dok. Jadi bentuknya bermacam ya, ada yang mungkin yang tradisional ya dengan T ya, T copper T itu. Nanti itu dia bisa terlihat memang adanya gambaran ya berwarna putih ya dengan bentuk seperti IUD tersebut di bagian di uterus tersebut. Nah, itu untuk bisa melihat bahwa memang IUD-nya itu masih ada di mana dalam rahim atau tidak. Itu nanti dokter bisa melihat seperti itu. Saya mungkin tidak ada gambar nih dok ya. Mungkin dokter boleh mungkin sambil Google dok. Mungkin mohon maaf nih saya mungkin bisa menyarankan
tampilannya seperti gambaran seperti apa sih, prinsipnya sama. Namun dokter tinggal meriksanya tadi ya, periksa pemeriksaan ginekologi, lalu nanti masuk taruh probe-nya di daerah mungkin daerah suprapubik gitu ya. Nanti dokter bisa lakukan manuver, nanti bisa melihat gambaran uterusnya dari pasien, nanti bisa melihat ada gambaran. Nanti kalau perlu dokter memang mengatur depth supaya bisa memperbesar dari si gambar itu sendiri. Baik, dari Dokter Mardiah Alkaf dari Puskesmas Saigon. Di sini izin mungkin dengan alat ini apa yang wajib kita ketahui saat ini. Kalau lebih mendetail lagi mungkin perlu pelatihan khusus. Oke, baik dokter. Jadi memang di sini memang tanggung jawab kami untuk memberikan pelatihan dari segi penggunaan alatnya dok. Sedangkan memang untuk aplikasi secara mungkin secara medis ya. Walaupun kami bisa tadi memberikan beberapa jawaban ataupun memberikan rekomendasi dan sebagainya. Namun sifatnya memang untuk mendapatkan pelatihan secara kompetensi. Pertama memang sebenarnya dokter umum secara kompetensi dasar memang sudah memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan USG untuk keberadaan dasar. Ya itu ada di STR dokter masing-masing atau namun atau di bagian dalam uji kompetensi kita. Namun yang berikutnya, memang USG ini dibutuhkan pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi ya untuk bisa melihat. Yang kami ketahui memang alat program dari Kementerian Kesehatan ini tidak berdiri sendiri dok. Jadi dokter ketika mendapatkan USG tidak hanya mendapatkan USG saja, namun juga disertai juga adanya pelatihan dari Dinas Kesehatan setempat ya. Nanti yang bekerja sama dengan POGI yang ada di wilayah dokter masing-masing. Nah, itu yang kami ketahui dan kami ketahui memang beberapa dinas melakukan seperti itu, bahkan juga bekerja sama dengan rumah sakit RSUD setempat ya dengan dokter objinnya untuk dapat mendapatkan pelatihan. Ya nanti dokter mungkin bisa mengecek langsung dok di Dinas Kesehatan dokter apakah ada pelatihan yang seperti itu ya. Yang kami berikan saat ini memang fokusnya memang kepada bagaimana dokter untuk penggunaan pemeriksaan itu tombolnya atau yang di alat kami seperti apa. Fokus kami ke situ karena memang kami tidak memiliki kompetensi untuk memberikan mengeluarkan seperti sertifikat kompetensi terhadap pemeriksaan dan sebagainya. Jadi mungkin dokter bisa mengecek pada dinas kesehatan masing-masing. Namun tentunya kami berdasarkan mungkin pengalaman yang kami miliki juga kami bisa dokter melakukan pelatihan. Nah pelatihan USG ini pun juga rata-rata di setiap daerah cukup banyak dok. Ada beberapa mungkin dari POGI setempat juga mengeluarkan pelatihan. Kami ketahui juga ada beberapa workshop yang ada, dokter bisa ikuti juga untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai misalkan bagaimana misalkan mendeteksi cacat janin misalkan apa saja strukturnya, terus mungkin secara dasar mungkin nanti beberapa pun kami kan coba berikan pada saat sesi tadi saya lihat beberapa di polling pemeriksaan kebidanan dasar termasuk yang diharapkan untuk training pada bulan depan nanti akan kita coba berikan kembali walaupun mungkin sedikit mengulang tapi nggak apa-apa karena memang ini satu hal yang memang sifatnya yang sehari-hari dokter lakukan nanti akan coba kami lakukan berikan informasi lagi, namun kami tetap menyarankan dokter tetap mungkin mengambil beberapa pelatihan khusus sebagai contoh mungkin kayak di Jakarta ada pusat untuk pelatihan USG namanya Puski. Nah itu bisa juga dokter begitu di situ dia ada jadwalnya. Contoh untuk kebidanan dasar ada jadwal tersendiri, untuk payudara ada jadwal tersendiri juga. Jadi memang itu berbayar. Namun memang dokter akan mendapatkan sertifikat untuk bahwa memang setelah pelatihan mampu untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri. Seperti itu dokter, mungkin nanti, tapi saya sarankan dokter bisa menanyakan kepada Dinas Kesehatan terlebih dahulu. Oke, terima kasih dari Pusat Segalu, Barakallah, Barakallah. Dari Dr. Umaroh, izin bertanya, saat pernyataan BPD kami temui secara otomatis terukur HC. Oke, namun umur kehamilan antara BPD dan HC berbeda, solusinya bagaimana? Ya, Dokter Umaroh betul dok, memang di kami ini BPD dan HC ini otomatis dok, karena memang dia bisa sekaligus dengan struktur yang sama, kita bisa mengukur BPD dan HC. Cuman mungkin yang perlu dokter perhatikan bisa jadi pengukurannya itu berbeda, hasil berbeda-beda.
Karena kan kalau kita bicara BPD itu kan teorinya kita mengukur dari outer to inner, ya. Jadi dari bagian atas luar kepala ke bagian dalam dari kepala, outer to inner dari teorinya. Nah, sedangkan kalau untuk HC, karena kita ingin mengukur lingkar, dokter makanya nanti pada saat otomatis dia dari BPD itu, dokter bisa gerakan kembali titiknya itu, dokter bisa geser ke outernya lagi. Karena memang kalau untuk mengukur lingkar, kita harus mengukur dari outer to outer. Sama halnya seperti di AC, abdominal circumference, kita mengukur dari outer to outer. Nah, makanya nanti setelah dokter mengukur BPD, setelah dokter pencet enter, dokter geser sedikit dia ke outer, lalu pencet enter lagi, akan muncul lingkar, ya, mode lingkar. Nanti dokter bisa posisikan seperti lingkar kepala yang ada pada janinnya. Nah, itu dengan seperti itu, dokter mungkin bisa mendapatkan gambaran yang lebih sama, ya. Namun dokter nggak perlu khawatir, tentunya nanti karena kan yang biasa kita itu memang BPD, ya artinya nanti yang dokter bisa perhitungkan khususnya memang yang untuk yang BPD-nya itu sih dok, untuk apa tuh besaran. Tapi pertama dokter coba nanti periksa kembali yang sering terjadi itu tadi dok, pada saat kita masih menggunakan titik yang sama dengan BPD tadi, tapi dokter tinggal harus geser sedikit menjadi outer to outer, yang titik yang awalnya inner tadi kita geser menjadi outer, baru setelah itu kita pencet enter, nanti akan muncul lingkarnya, dokter bisa melihat, dan kemungkinan nanti dokter bisa melihat apa hasil yang sama dengan yang BPD. Oke, untuk link absensi ada dok? Ya, jazakallahu khairan, Afwan dok, sama-sama. Coba mungkin bisa dikirim kembali ya untuk link absensinya. Saya coba ini ya, silakan dokter untuk yang link absensi silakan, sama ini barusan saya kirim untuk link absensinya, dokter bisa mengisi, dan juga mohon juga bisa mengisi untuk yang pollingnya ya, karena nanti ini saat ini sudah 135 partisipan peserta yang sudah mengisinya ya. Di sini mungkin sambil saya kasih informasi sementara untuk kapan waktu yang diberi ini mayoritas 64% mengisi waktu sekarang ya, 13-15. Jadi mungkin untuk bulan berikutnya kita upayakan untuk seperti saat ini. Lalu untuk materi training diusulkan di sini mayoritas 76% menulis untuk pemeriksaan USG kebenaran dasar. Ini nanti berarti akan kita jadikan note, bulan depan kita akan memberikan pelatihan untuk USG kebenaran dasar. Lalu berikutnya untuk penilaian ini mungkin kita sebagai ini kita feedback kita. Tapi terima kasih dokter yang sudah partisipasi, ada sekitar 65% partisipan yang sudah mengisi, artinya sudah lebih dari separuh. Silakan bagi dokter yang masih ingin melakukan pengisian, kami persilahkan sampai nanti kita akhiri untuk pelatihan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan kembali. Kalau tidak ada, oke, PPT-nya share ulang ya. Oke, saya share kembali untuk PPT-nya. Saya kirim dulu mungkin yang PDF-nya ya, karena yang PPT agak besar. Saya kirim dulu yang PDF-nya, lebih cepat dia. Oke, baru saja saya share. Dokter nanti silahkan download ya untuk PPT-nya berdasarkan dari PDF. Kalau untuk yang PPT coba saya share lagi. Nah, itu yang PDF sudah bisa dilihat, sedangkan ini untuk yang PPT-nya cuma agak besar ya untuk yang PPT-nya karena ada beberapa video yang tadi kita tampilkan, jadi mungkin masih menunggu sampai betul-betul dia bisa muncul. Oke. Kita lihat di sini di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Ya, baik. Atau dokter bisa scrolling sih, kalau memang mau dokter bisa scrolling di atas. Namun ini sementara masih saya buka. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kembali, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga atensi dan juga kehadirannya dari para dokter sekalian.
para pengguna dari alat USG GTM merek dengan tipe AP5020. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian dokter. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan training ini mungkin ada banyak kekurangan yang masih kami miliki. Kami tentunya akan berupaya pada training berikutnya akan kami perbaiki ya untuk berikutnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada bulan Agustus ya, nanti akan kami informasikan untuk waktunya dan juga linknya akan kami berikan melalui dinas kesehatan setempat, nanti akan share kepada dokter sekalian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dokter sekalian dan juga bisa bermanfaat juga untuk dalam menggunakan alat kami dan secara otomatis juga bisa bermanfaat untuk pelayanan kesehatan di masyarakat Bapak Ibu dokter di kabupaten ataupun kota masing-masing. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sekali lagi dan juga sampai bertemu untuk acara pertemuan online ataupun rapat ataupun training ya bulanan di bulan Agustus nanti. Kami akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.